Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah eh, join sebelum waktunya, bahkan tepat waktu dan menunggu sampai 20 menit karena tadi ada kendala teknis. Dan terima kasih juga kepada Pak narasumber yang sudah hadir untuk akan bahas bareng-bareng bersama kita nih. Judulnya di Tips and Tricks Belajar Bahasa Jepang yang Cemerlang. Nah, sebelum itu nanti Bung Nadine, kok Bung sih? Sis Nadine. Iya, mungkin aku terlalu cowok kali ya, Iya, terlalu manly, jadi kebiasaan manggilnya. nggak Sekarang apa-apa Jepang ya, nyantai. jadinya sensei ya, Nadine Sensei, Sensei. Nah, iya. Nadine Sensei akan belajar bareng sama kita untuk bagaimana sih caranya untuk belajar bahasa Jepang itu ada tips and trick dan sebagainya. Nah, akan bahas ke sana nantinya dan itu akan lebih dalam lagi oleh Nadine Sensei. Nah, nanti mungkin sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu diri saya sendiri dan program ini ya, sebentar. Oke, sebelum dimulai marilah kita berdoa, marilah kita berdoa sejenak untuk kelancaran dan kebermanfaatan acara kali ini. Berdoa sesuai dengan keagamaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan, berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih. Ya, himbauan kepada kawan-kawan, ada beberapa poin yang sebelumnya saya harus sampaikan. Yang pertama, direkomendasikan untuk open cam bagi yang memang di rumahnya tidak kendala koneksi, camnya cukup oke dan sebagainya, karena agar kedepannya kita bisa interaktif ya, karena kedepannya pasti materi ini cenderung interaktif nantinya gitu ya. Nanti Nadine Sensei akan bahas bareng-bareng dan kita akan saling mengenal karena kan kebetulan nih mungkin senasional ya, jarak pada jauh-jauh mungkin nanti. Jadi juga di grup sudah kenalan, Iya, ada yang banyak dari sekali tadi ya. Dari iya, ujung ke ujung ada. ada ya Sensei ya. Kaget Jadi saya. betul, ada Palembang, ada siapa lagi itu, ada Bangka Belitung, Cirebon. Nah, mungkin kalau dioptimalkan ya rekomendasinya di open cam. Yang kedua, di mute dulu mungkin untuk misalkan belum dipersilakan bicara, ketika ada pertanyaan dan sebagainya nanti akan disesuaikan ya, akan ada waktunya. Jadi mungkin disarankan seperti dahulu. Kemudian yang ketiga single tasking, single tasking maksudnya adalah fokus dengan apa yang ada di depan. Silahkan kawan-kawan untuk fokus belajar di sini, semoga juga bermanfaat dan emang sesuai dengan harapan dan awalnya gitu ya. Dan nanti apa namanya tuh akan agar lebih fokus ya dengan single tasking. Yang keempat, proaktif. Nah, apapun itu silahkan untuk komen kalau misalkan ada suatu hal yang memang ingin disampaikan ya, mungkin reaction dan sebagainya, mungkin langsung di chat saja gitu. Di orangnya yang gitu. Nah, terus yang kelima, enjoy. Nah, kalau tidak enjoy, karena teorinya adalah kalau kita tidak enjoy, kita tidak masuk materinya. Makanya diawali dengan berdoa, diawali dengan niat yang ingin belajar bareng-bareng untuk mengoptimalkan diri, dan untuk dalam konteksnya adalah di sektor Jepangan, marilah kita belajar bareng-bareng ya, dan tentu saja dengan enjoy. Struktur acaranya ada 6 kurang lebih ya. Yang pertama ada perkenalan, yaitu sekarang kali ini. Nanti yang kedua ada pematerian dari Nadine Sensei. Yang ketiga nanti ada Q&A, disesuaikan. Ada pertanyaan yang tadi sudah dititipkan lewat form, ada juga yang mungkin langsung baru jadi ada beberapa yang pertanyaan, wah kayaknya belum kepikiran, mungkin nanti lagi gitu ya, seperti itu. Nah, bentar. Terus nanti ada sesi dokumentasi dan door prize. Nah, door prize di sini pergacaan nanti akan saya sebutkan, atau nggak di poster mungkin kalian bisa cek ya tentang coaching itu. Nah, sekali lagi kawan-kawan, halo semuanya, selamat malam. Konbanwa minasa. Perkenalkan, nama saya M. Hartadi Gunawarman. Saya seorang coach, saya seorang konselor, saya seorang trainer, saya seorang terapis di sektor pengembangan diri dan organisasi. Saya biasanya dipanggil Bang Haru karena kalau Haru itu dulu saya belajar disebut oleh sensei saya, dan kebetulan beliau seorang native speaker gitu ya, dari Jepang langsung dulu pernah. Beliau tidak bisa berkata konsonan tunggal, yaitu Haru tadi jadinya. Haru tadi. Nah,
Jadinya karena kepanjangan jadinya Haru gitu ya, Harusang gitu. Seperti itu. Nah, Mang ini karena emang saya tinggal di tanah Sunda jadinya bisa sebut mamang-mamang gitu ya. Nah, kalau misalkan mamang-mamang kan biasanya kan seolah-olah disebut tukang gitu ya. Tukang basreng, Mang basreng, tukang cimo, nah, Mang cimo satu kayak gitu kan. Kalau saya kan saya tukang ngajar. Saya tukang webinar jadi sama Mang Aru gitu ya. Gitu. Nah, saya punya yaitu MHPD untuk pengembangan dirinya dan saya bikin di Jepangan Institute untuk pengembangan sektor di Jepangan. Kemudian saya juga membuat komunitas namanya Kompos, komunitas peduli optimasi sosial, itu kumpulan coach muda yang saya buat untuk mengembangkan potensi optimasi sosial masyarakat. Sorry. Yang selanjutnya saya juga punya komunitas namanya Japan Free Activist, itu ya komunitas di Jepangan biasa, seperti biasa. Kemudian saya secara profesional saya seorang sosmed spesialis di Lentera Nusantara dan kebetulan punya jabatan atau punya embanan di sektor e-sport yaitu ISPA Jawa Barat sebagai wakil sekjen. Kurang lebih keahlian saya di sini ya di pengembangan diri, di kepemudaan, di pengembangan diri, di pemimpinan, program, organisasi dan sebagainya. Bahkan self development saya emang fokusnya di sana. Saya senang untuk bareng-bareng belajar gitu ya, di people developing, bahkan person developing dan sebagainya. Nah, kebetulan saya juga senang karena kebetulan saya seorang lulusan pendidikan IPS, jadinya saya seorang pengamat sosial juga, sehingga ada hal-hal yang bersifat sosiokultural saya juga suka. Dan kebetulan pop kulturnya saya senang di tiga pop kultur yaitu Jepangan, Koreaan dan e-sport seperti itu. Nah, apa yang menjadikan saya membuat webinar ini ya? Nah, kunci utama adalah banyak orang yang ingin menggapai mimpinya namun perlahan terlupakan. Nah, ini apa yang menjadikan ini terjadi karena saya selama SMA sampai saat ini melihat teman-teman saya kadang ingin menggapai mimpinya tapi terlupakan karena mungkin terhimpit dengan realita atau mungkin kondisinya memang belum disesuaikan sehingga membutuhkan hal-hal yang disesuaikan kembali gitu ya. Makanya saya ingin mencoba untuk mendampingi orang-orang yang memang kembali atau bahkan ingin menggapai mimpinya. Karena apa? Karena ketidaktahuan akan cara bagaimana mewujudkan mimpi, bahkan ragu untuk memulainya. Kadang orang-orang ya tadi tidak tahu caranya menggapainya, bahkan ragu kalaupun udah tahu, ragu memulainya. Disitulah butuh pendampingan untuk setidaknya menyadarkan bahwa mereka ini sejatinya kita semua mampu menggapainya. Kuncinya di situ. Yang mana memang kebetulan saya di sektor Jepangan sudah belasan tahun, jadinya saya senang ketika orang-orang menggapai mimpinya mau ke Jepang, mau jadi cosplayer ini, mau jadi dosen Jepang dan sebagainya. Dan ketika perlahan terlupakan tuh saya sedih. Makanya setidaknya saya ingin mendampingi mereka barengan gitu ya, bareng-bareng untuk menggapai apa yang dimimpikannya. Nah, maka dari itu saya membuat MHPD. MHPD itu dari nama saya, Mengharu People Development, dibuat untuk program pemberdayaan diri dan pengembangan potensi diri baik secara profesional maupun personal ya, baik secara personal pribadi maupun organisasi sejak 5 April 2022. Jadi emang baru tahun lalu. Mungkin bentar lagi, sebulan lagi nih nggak tahu mau ngapain, tapi yang pasti mah puasa dulu. Seperti itu. Puasa dulu aja gitu ya. Kemudian saya juga karena saya seorang ya itu ya dedikasi saya ingin berkontribusi di sektor Jepangan itu apa ya, ngapain ya. Nah, makanya saya ingin bikinlah namanya Jepangan Institute untuk pemberdayaan dan pengembangan tematik sektor di Jepangan yang mana diawali dengan episode pertama webinar yaitu 28 Desember 2022. Nah, layanan MHPD itu apa aja gitu, ada coaching. Nah, coaching di sini adalah tadi untuk menggapai itu kan harus dibuktikan dengan diskusi strategis ya. Makanya kalau misalkan Anda membutuhkan partner strategis untuk mau jadi cosplayer seperti apa, mau punya bisnis seperti apa, cara untuk menjadi karir ini itu seperti apa dan sebagainya, itu memang perlu namanya pendampingan atau coach. Jadinya seperti itulah ya saya kerjaannya. Mentoring itu, yang kedua mentoring itu lebih ke pendampingan transfer pengetahuan dan pengalaman. Maksudnya adalah untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang saya punya. Kemudian memang ya anggap saja diskusi intensif gitu ya. Yang ketiga training. Nah, training ini webinar ini bagian dari yang poin ketiga yaitu training, di mana pelatihan pengembangan potensi diri.
dari organisasi. Makanya sekarang ini kan pengembangan diri, pengembangan potensi diri ya, personal. Nah, saya juga pernah bikin ya organisasi, mungkin nanti akan di slide selanjutnya. Dan kebetulan saya juga open untuk speaker engagement, jadi barangkali kawan-kawan yang ingin mengundang saya untuk collab dan isi dan sebagainya, ayo banget, karena emang hobinya emang begitu ya, people developing, bercerita, berbagi dan sebagainya, seperti itu. Nah, kebetulan emang masih saya punya program dan emang masih ada diskon tahun baru, jadi silakan kalau emang membutuhkan jasa saya, boleh banget ya untuk DM lebih lanjut. Oke. Nah, ini kurang lebih kolaborator MHPD ya, kemarin-kemarin memang saya punya kegiatan di Terai, saya ada kolaborasi dengan Bandung Youth Forum, di Likan, di Japanis dan sebagainya. Ini kegiatan-kegiatan saya secara offline maupun online. Ya, jadi ada yang personal, tuh ada yang ke rumah saya, ada yang jarak jauh. Ini Fajar lagi di Jepang, saya juga coaching. Ini jarak jauh, ada yang memang offline, ada yang memang lagi santuy di kafe dan pengembangan diri lainnya gitu ya. Ini juga di GGM Bandung juga gitu. Seperti itu. Ya mungkin gitu aja. Jika kamu butuh konsultasi, hubungi saya di Marika. Seperti itu. Nah, karena tadi sudah ngasih tahu bahwasanya saya ada layanan coaching, barangkali masih belum tahu coaching itu apa, konsultasi itu bagaimana, private counseling dan sebagainya. Saya akan ngasih 1 kali sesi online coaching one on one, karena kebetulan kawan-kawan di sini jarak jauh semua ya. Jadinya saya akan beli online coaching. Kalau emang offline nanti PR. Jadi kalau emang orang Bandung mungkin bisa meet up langsung, tapi kebetulan kalau jarak jauh kita online saja, karena pada akhirnya sama saja, seharga 300.000 untuk 2 orang yang beruntung. Maka untuk untuk mengikutinya, silakan isi presensi ini sebagai satu kehadiran kalian, bukti bahwa kalian kawan-kawan hadir hari ini. Jadi boleh di scan ya, atau bisa di bisa diklik di sini sebentar, di https://presensi webinar 6. Boleh diisi di sini untuk presensi dan sebagainya. Itu tinggal ngisi nama aja, dan ini orang-orang yang ngisi di form ini selama nanti webinar akan mendapatkan gacha ya, atau pemutaran door prize untuk coaching sama saya one on one ya. Scan atau klik di sini. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Marilah kita mulai ke sesi pematerian. Sekian dari saya akan geser ke Nadine Sensei. Monggo. Oke, terima kasih Mang Harus untuk pembukaannya. Siap. Ya, siap. Halo, selamat malam teman-teman. Konbanwa minasan. Selamat malam. Konbanwa. Konbanwa. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Meskipun lagi hujan ya, sekarang saya posisi lagi di Jakarta, hujan badai, mungkin teman-teman juga lagi hujan. Iya, jangan sampai menurunkan hasrat teman-teman untuk belajar, sharing bersama saya, apalagi saya akan berbagi tips dan trik belajar bahasa Jepang yang cemerlang ya, sesuai dengan judulnya. Tapi saya, Pak, tolong dong enable saya mau screen sharing dulu, iya, Pak. tuh. Aduh, hatur nuhun. Enable-nya gimana sih? Waduh, saya tidak profesional. Nggak apa-apa, Pak. Coba. Ayo. Who can? Boleh coba? Oke, udah. Udah ya? Sipo. Oke. Nah, udah terlihat ya. Oke, mungkin agak sedikit klasik karena pakai PowerPoint ya. Harusnya pakai Canva. Nggak apa-apa ya. Kita hidup sederhana ya hari ini. Oke, sebentar. Slideshow. Oke. Hai, hari ini kita akan belajar. Bukannya karena kebiasaan tadi habis ngajar ya. Langsung istirahat 30 menit langsung ke sini gitu ya. Hari ini aku mau ngejelasin sharing ya tentang tips dan trik belajar bahasa Jepang secara cemerlang. Tapi sebelum kita belajar, sebelum kita tahu tipsnya seperti apa, dan saya sudah membaca pertanyaan teman-teman, dan bersyukur teman-temannya semua yang teman-teman tanyakan pertanyaannya sudah saya rangkum dalam satu presentasi saya di malam ini gitu ya.
Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu dong ya guys ya. Oke, nama lengkap saya adalah Nadia Laras Anjani, tapi teman-teman bisa panggil saya Nadine. Saya lahir di Bandung, saya asli Bandung. Saya lahir di 26 tahun yang lalu ya, jadi udah tua. Oke, tapi saat ini saya stay di daerah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Sebelumnya saya pernah stay di Jakarta, tapi karena mumet ya sama Jakarta, jadi pengen nyarinya yang kayak Bandung aja. Nah, Parung Panjang lah pilihannya, meskipun Kabupaten Bogor gitu ya. Hobi saya ngonten podcast, saya punya podcast, saya juga punya talk show di Instagram, dan saya seneng banget mingle dan ketemu sama teman-teman baru, apalagi sama teman-teman semuanya. Jadi saya harap setelah webinar ini kita bisa saling sharing, bisa saling tektokan ya lewat IG, lewat media sosial apapun. Jadi tetap kita nggak putus komunikasinya gitu. Makes sudah kayak biodata aja. Saya senang telur. Itu adalah 2 makanan favorit saya. Siapa tahu teman-teman mau ngirim makanan ke saya, silahkan ya. Dan minuman saya senang alpukat dan segala yang berbau coklat. Pekerjaan saya saat ini adalah saya adalah seorang guru bahasa Jepang dan seorang tour guide. Tour guide-nya untuk ekspatriat orang-orang Jepang yang datang memang sengaja dari Jepang ke Jakarta, dan ekspatriat orang Jepang yang memang lagi bekerja di sekitar Jabodetabek. Gitu. Moto dari saya, kalau bisa ngapain harus bilang nggak bisa gitu ya, keren banget gitu ya, motonya biasa aja. Maaf ya, emang sensei yang satu ini sukanya heureuy, sukanya bercanda. Jadi teman-teman kayak, ih apaan sih, ini tidak ada figur senseinya, nggak ada. Ini adalah figur saya sebenarnya. Branding saya seperti ini. Saya sudah bergelut di bidang pendidikan bahasa Jepang semenjak tahun 2015. Saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung tahun 2015 di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Tapi saya mengambil konsentrasi di bisnis bahasa Jepang. Jadi kalau dalam pendidikan bahasa Jepang itu ada yang bisa menjadi guru, ada juga yang bisa menjadi penerjemah atau translator. Tapi ujung-ujungnya karirnya saya menjadi guru. Kenapa saya menjadi guru? Karena tadi saya senang banget mingle dan senang banget sharing sama orang-orang gitu ya. Saya sudah mengajar bahasa Jepang sejak tahun 2017 sebenarnya. Cuman 2017 akhir Desember, jadi saya masukkan ke 2018 hingga sekarang 2022, berarti jalan ya kurang lebih 2023 berarti ya. Jalan sudah 5 tahun saya berkarir sebagai guru bahasa Jepang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga ya di mana saya berkecimpung mengajar bahasa Jepang. Saya mengawali karir saya mengajar bahasa Jepang di SMA di Bandung. Jadi yang awalnya biasanya kalau teman-teman tahu istilah kayak ada guru magang gitu ya di sekolah teman-teman di SMA biasanya akan mengalami gitu ya. Nah, itu adalah saya gitu. Saya mengawali karir saya sebagai guru itu lewat PPL juga, praktek pengajaran lapangan. Tapi sebelum itu saya juga udah pernah ngasdos menjadi asisten dosen di semester 3, cuman nggak saya cantumkan karena itu hanya jadi baito ya, alias cuman jadi kerja paruh waktu aja bantuin dosen. Yang penting dapat nilai ya, nggak usah dapat duit, nggak usah ngarep apa-apa dari dosen, udah gitu aja. Sekolah yang saya ajari di Bandung, mungkin teman-teman di sini ada yang alumninya barangkali SMA 27 Bandung, saya pernah ngajar di SMK 1 Cimahi, nah ini adalah SMP Lab School UPI Bandung, adalah tempat saya praktek mengajar, dan di SMA 1 Marga Asih Kabupaten Bandung, lalu di SMK Pekerjaan Umum Negeri Bandung sebagai guru honorer, semuanya adalah guru honorer ya. Dan lalu saya pernah mengajar di kursus juga, jadi sambil kuliah, sambil ngajar di sekolah, sambil kursus juga gitu ya. Ada di Brainly Bandung dari tahun 2018 hingga 2019. Lalu saya juga mempunyai bimbel bahasa Jepang yang namanya adalah Tomodachi Study dari tahun 2021 hingga sekarang. Dan saat ini saya bekerja di EV Language Scholarship di Jakarta dari tahun 2022 hingga sekarang. Nggak cuma ngajar bahasa Jepang, tapi karena saya basic pendidikan, saya juga ngajar di bidang lain. Salah satunya adalah di bimbel untuk tutor SD, sempat mengajar juga untuk bahasa Inggris, sosiologi, dan geografi, karena saya basic IPS dari SMA. Lalu saya juga pernah menjadi guru TK di Jaksel ya, Jakarta Selatan, di mana sekolah ini adalah sekolah internasional, jadi memang bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Gitu. Lalu, menjadi tour guide dan menjadi bagian manajer operasional di Biwish Travel, dan menjadi admin Cibitomato Cake and Pastry Jakarta Selatan. Jadi saya sebenarnya campur aduk ya karirnya, tapi ini semua berkaitan dengan bahasa Jepang.
berkaitan dengan yang saya tekuni saat ini dari saya kuliah. Oke, langsung aja nih teman-teman, pasti suka banget sama bahasa Jepang. Pasti yang daftar di sini tuh kalau nggak wibu ya, meskipun nggak semuanya gitu ya, tapi kan mayoritas pasti ya adalah yang wibu lah ya, atau mungkin ngotak kali kalau yang teman-teman yang lain ngidol gitu ya bisa dibilang. Tapi kalian meskipun suka ngewibu gitu atau ngidol, pasti kalian ada terlintas kayak, aduh aku pengen belajar bahasa Jepang, aku pengen bisa bahasa Jepang gitu, karena ingin cuman kayak ada beberapa orang yang suka anime, suka ngidol, suka cosplay, tapi mereka nggak suka sama bahasa Jepang. Tapi ada banyak juga orang yang senang dengan ketiganya dan mereka juga ingin belajar bahasa Jepang gitu ya. Nah, aku mau share sama teman-teman soal serba-serbi tentang bahasa Jepang dan kenapa sih kalian harus belajar bahasa Jepang ya. Di sini aku bakal bahas dari kegunaan bahasa Jepang, di karir teman-teman masa depan, tips dan triknya tadi sesuai dengan judul tagline-nya, supaya ngomong bahasa Jepangnya biar pera-pera. Pera-pera apa sih santai? Pera-pera itu pasti ya, pera-pera itu bahasa Jepangnya. Bisa ngobrol sama Nihonjin, bisa lancar, nggak gitu ya. Dan tentu peran bahasa Jepang di kancah internasional gitu ya. Aku akan bahas malam ini. Jadi teman-teman siapkan telinga, siapkan mata, yuk kita belajar bareng-bareng. Kenapa sih harus bahasa Jepang? Mungkin kalau misalnya teman-teman kayak, ih ada yang belajar bahasa Jepang di sekolah gitu ya, kayak saya ngajar di sekolah, terus kayak orang-orang kayak apaan sih bahasa Jepang tuh susah gitu ya, terus ada juga yang bilang bahasa Jepang tuh sama dengan wibu gitu, udah melekat banget ya wibu di dalam bahasa Jepang, jadi kalau orang belajar bahasa Jepang sama dengan wibu gitu ya. Tapi menurut saya ini adalah alasan kenapa harus bahasa Jepang, kenapa nggak bahasa lain gitu ya. Yang pertama, bahasa Jepang adalah bahasa yang mudah dipelajari dan mudah dipahami. Mungkin kata teman-teman, bullshit sensei, nggak mungkin gitu ya. Saya selama dari 2015 berarti ya sekitar sudah 8 tahun berkecimpung dalam dunia bahasa Jepang, saya merasakan bahwa belajar bahasa Jepang itu nggak sesulit itu kok. Benar, asal tadi niat ya. Kalau kita niat ke depannya, kita bisa atur mindset ingin belajar gitu ya. Dan pokoknya sesuaikan dengan purpose atau tujuan teman-teman masing-masing. Maka ketika belajar, itu teman-teman akan konsen dengan sendirinya. Karena memang kalau misalnya kita belajar sesuai dengan minat kita, sesuai dengan apa yang kita sukai, maka akan secara otomatis ilmu itu akan terserap di kepala kita secara kita nggak sadari itu. Itu aku belajar ya di dunia keguruan, dan aku merasakan itu, dan aku merasakan juga murid-murid aku yang lain begitu gitu. Ketika mereka suka dengan bahasa Jepang, mereka belajar, oh bahasa Jepang tuh begini, oh iya baik sensei. Meskipun mereka menganggap bahasa Jepang itu sulit, tapi mereka tetap berusaha dan akhirnya mereka paham gitu. Setidaknya ada niat ingin belajar gitu. Oke, alasan yang kedua adalah bahasa Jepang menjadi salah satu bahasa internasional. Betul sekali, tidak hanya bahasa Inggris teman-teman yang sekarang menjadi bahasa internasional, apalagi di kancah dagang ya gitu, di kancah perdagangan internasional. Bahasa Jepang juga sudah menjadi salah satu bahasa internasional pengantar ya, selain bahasa Inggris. Jadi kalau kita urutkan, itu ada bahasa Inggris, Mandarin, dan itu ada bahasa Jepang gitu. Jadi sebenarnya orang Jepang itu udah ada di mana-mana teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya jalan kemana, apalagi daerah Jakarta ya, Jabodetabek, udah nggak asing lagi kalau lihat Nihonjin ada di mana-mana kalau lagi main, apalagi gitu. Karena bahasa Jepang itu sudah menjadi salah satu bahasa internasional. Lalu alasan yang selanjutnya adalah sudah mulai banyak pebisnis perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia. Tadi sambungannya dari alasan yang kedua, tadi udah banyak orang Jepang yang mereka akhirnya memutuskan untuk berinvestasi dan membuka perusahaan di Indonesia. Ya mungkin bisa perusahaan besar, pabrik mungkin ada sekitar Cikarang, atau perusahaan-perusahaan budak korporat ya kita nyebutnya, daerah SCBD itu udah ada banyak banget perusahaan-perusahaan Jepang yang berdiri di situ sampai sekarang. Jadi teman-teman jangan khawatir, mungkin kalau belajar bahasa Jepang itu nggak ada karirnya, ada teman-teman, ada karirnya, ada jenjang karir. Teman-teman harus mau kayak explore dulu, nyemplung dulu. Gitu. Nah, alasan yang selanjutnya adalah Indonesia sangat terkenal akan pariwisata di negara Jepang. Seperti teman-teman ketahui, Indonesia adalah negara tropis yang dimana pantainya bagus, pemandangannya bagus, lautnya indah, yang menarik orang-orang Jepang untuk
main ke Indonesia mungkin sekedar untuk healing gitu ya gitu. Orang-orang Jepang tuh seneng banget untuk healing ke Indonesia. For your information atau untuk informasi teman-teman, selama saya menjadi tour guide di Jakarta, saya kurang lebih menghitung ya, mendata sendiri niat banget gitu ya. Dalam 1 bulan itu ada sekitar 250 orang Jepang yang main di Jakarta. Bayangkan dalam 1 bulan itu tuh yang saya guide. Belum mungkin yang dia datang memang main tanpa tour guide atau mereka datang karena ada kerjaan dan lain sebagainya. Itu baru yang saya temui dalam 1 bulan. Karena apa? Karena Jakarta dan seisinya itu indah kata orang Jepang, apalagi sekitar Kepulauan Seribu. Biasanya juga orang Jepang juga senang mainnya ke Labuan Bajo, ke Bali ya. Bali itu udah otomatis lah, itu udah kayak pusatnya, magnetnya Indonesia. Orang Jepang pasti ke sana. Karena kenapa ya? Karena orang Jepang senang sama yang namanya natsu, sama yang namanya musim panas gitu. Jadi mereka senang surfing dan lain sebagainya gitu. Oke, alasan selanjutnya adalah peluang pekerjaan yang baik ya dalam negeri atau di Jepang. Jadi tadi yang perlu saya bilang, karir belajar bahasa asing itu nggak akan stuck cuma jadi guru, cuma jadi penerjemah gitu. Akan ada banyak karir lain yang berkaitan dengan bahasa Jepang. Dan nanti aku akan bahas gitu ya. Dan juga bisa membuka yayasan pendidikan dan pelatihan kerja. Ini kalau teman-teman misalnya, aduh aku cinta banget sama Indonesia, tapi aku nggak bisa ninggalin Indonesia. Itu teman-teman bisa untuk membantu orang-orang lain dengan membuka lapangan kerja baru ya melalui membuat yayasan pelatihan gitu, yayasan pendidikan gitu. Dan masih banyak lagi. Jadi kita pokoknya kepoin terus ya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja nih. Aku lagi belajar bahasa Jepang. Mungkin teman-teman di sini yang lagi belajar bahasa Jepang, tapi kayaknya aku nyerah karena nggak bisa terus. Gimana ya? Mungkin teman-teman kayak nggak tahu nih di mana teman-teman susahnya. Tapi teman-teman udah bilang kayak, aku udah nyerah, aku ngerasa sulit. Tapi teman-teman tidak menemukan di mana letak kesulitan teman-teman dalam belajar bahasa Jepang. Aku sekarang kasih dulu teman-teman untuk bisa mengidentifikasi kesulitan teman-teman. Di mana teman-teman susah untuk belajar bahasa Jepang. Dalam aspek berbahasa atau dalam aspek berbahasa asing khususnya, terdapat 4 aspek bahasa, yaitu aspek menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan atau writing, reading, speaking, dan listening. Dari keempat aspek bahasa ini, teman-teman identifikasi kesulitan teman-teman dalam mempelajari bahasa Jepang. Karena kan nggak semua orang tiba-tiba perfect ya, bisa nulis, bisa membaca dalam bahasa Inggris, kita ambil contohnya. Bisa speaking, ada orang grammarnya bagus tapi dia nggak bisa speaking, ada. Ada dia listeningnya bagus tapi ketika disuruh writing gitu ya, tiba-tiba grammarnya acak-acakan atau ejaannya, spellingnya jelek gitu. Atau ada juga orang yang bisa mendengarkan, tapi ketika dia disuruh coba kamu jelasin apa tadi dia ngomong apa, dia nggak bisa, gelagapan langsung. Itu banyak banget teman-teman, hal-hal yang seperti itu tuh lumrah dalam mempelajari bahasa asing, khususnya dalam bahasa Jepang. Nah, di sini saya memberikan solusi kepada teman-teman untuk mengidentifikasi dulu kesulitan teman-teman dalam mempelajari bahasa Jepang. Kalau dalam aspek menulis, di sini ada hiragana, katakana, ada kanji. Ini adalah 3 set atau karakter huruf dalam bahasa Jepang. Jadi sebenarnya ada 4 ya, hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Cuman romaji ini masuk ke dalam Latin ya, ABC sampai Z, itu romaji. Kan yang umum ini kan yang utamanya adalah hiragana, katakana, dan kanji. Nah, apalagi kalau teman-teman udah denger kanji, udah kayak gitu ya. Nah, udah kayak blenger gitu, udah nggak mau gitu ya. Memang kanji ini adalah salah satu hantu ya, hantunya orang yang lagi belajar bahasa Jepang, males banget kalau dikasih kanji gitu ya. Tapi teman-teman jangan dilihat kanjinya, ditutupin aja pakai jari. Kanjinya tutupin aja gitu ya. Teman-teman fokus dengan hiragana dan katakana. Tadi ada yang bertanya juga, sekalian di sini aku menjawab pertanyaan juga ya, ada beberapa, tapi kalau misalnya masih ingin tanyakan lagi, silakan nanti saya kasih ke Mang Haru ya untuk teknisnya gitu. Nah, teman-teman identifikasi itu tadi kesulitannya di aspek menulis, yaitu adalah ketika teman-teman nggak bisa nulis hiragana atau katakana. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus terhadap keduanya. Memang kan mereka berjalan beriringan ya, hiragana dan katakana itu, apalagi dalam satu teks bahasa Jepang yang utuh gitu ya. Tiga-tiganya ada gitu. Teman-teman pelan-pelan dulu aja. Kalau teman-teman sulit di hiragana, teman-teman
belajar dulu, fokusin dulu di hiragana. Di kursus saya atau di kelas saya mentargetkan belajar hiragana itu nggak apa ya, bukan nggak sebentar ya, nggak lama berarti ya. Berarti lumayan lama gitu. Kurang lebih di 2 bulan. 2 bulan saya mantapkan murid-murid saya untuk bisa hiragana dari A, I, W, O, Kakiku Keko sampai Ya, Yo, dan An. Sebanyak 46 suku kata dalam bahasa Jepang. Yang teman-teman ketahui kan kalau hiragana itu kan dia bentuknya suku kata ya, A, I, W, O, Kakiku Keko, belum yang dia diberi apa itu namanya, handakuong, yang jadi gagigu gego, zaji jujejo, dadi dudedo, belum yang dikasih dakuong atau papi pupepo, babi bubebo, itu kan semakin teman-teman kayak aduh semakin banyak harus bisa menghafal gitu. Teman-teman belajari dulu salah satunya, pilih salah satunya. Cuman yang memang wajib harus benar-benar teman-teman pelajari itu adalah hiragana. Karena hiragana ini adalah penulisan asli kosakata bahasa Jepang. Jadi kalau dalam kanji, kan teman-teman belum tentu tuh bisa kanji ya, bukan saya meremehkan. Kalau dalam pelajaran kan teman-teman lihat kanji ini dibaca apa gitu. Nah, ada istilahnya namanya rubi atau furigana. Nah, cara bantunya adalah dengan membaca hiragana sebagai cara bantu untuk membaca kanji. Jadi kalau teman-teman misalnya membaca sebuah teks bahasa Jepang yang biasanya ada kanji, di atasnya itu ada tulisan kecil gitu ya. Nah, itu adalah rubi namanya atau furigana. Teman-teman dengan mempelajari hiragana, teman-teman nggak perlu rusuh, nggak perlu buru-buru. Targetin 2 bulan aja. 1 minggu, 1 kali teman-teman belajar 2 deret. A, I, U, E, O, Kakiku Keko. Begitu seterusnya. Minggu depan, Sashi Suseso, Tachitsu Teto. Saya nggak bawa bukunya, teman-teman, mohon maaf. Triknya seperti ini. Teman-teman tahu buku kotak-kotak kan, bukan buku kotak-kotak berpetak ya, bukan buku kotak-kotak milimeter blok apalagi, bukan. Ada namanya buku kotak-kotak sedang, teman-teman bisa temukan itu di mang-mang fotokopian, di toko Gramedia, atau toko alat tulis kantor lainnya. Di situ apa ya, teman-teman di buku kotak-kotak itu teman-teman tulis tabel hiragana di situ, atau menulis si hiragana yang sesuai dengan deret yang teman-teman lagi pelajari. Gitu. Kenapa harus di buku kotak-kotak? Kenapa nggak harus di buku sidu gitu ya? Karena kita kan nggak tahu ya tulisan kita bakal segede apa, apalagi tulisan tersebut kita tidak kenal gitu. Nah, makanya diberikan buku kotak-kotak supaya kita bisa mengukur tulisannya besar kecilnya gitu. Dan disarankan untuk menggunakan pensil. Jangan sosokan pakai pulpen tiba-tiba aduh ini gimana, karena banyak banget apa ya, anak-anak di luar sana yang belajar sama saya juga, mereka merasa mereka bisa. Saya udah kasih saran pakai pensil ya, dan saya aku pakai pulpen aja biar langsung bisa. Ketika dites dia gelagapan gitu, karena memang dari kebiasaan itu ya. Jadi teman-teman harus membiasakan untuk kayak memprioritaskan, kalau misalnya memang rekomendasinya sarannya harus begitu ya coba diikuti gitu ya. Karena apa ya, bukan sensei paling benar, tidak, ini berdasarkan pengalaman gitu ya yang saya alami. Saya waktu belajar hiragana di tempat kuliah, saya cerita sedikit, saya belajar bahasa Jepang itu otodidak. Jadi saya waktu SMA, saya itu tidak ada pelajaran bahasa Jepang di sekolah saya. Jadi saya harus nekat pergi ke sekolah tetangga untuk belajar bahasa Jepang bersama ekskul tetangga gitu. Terus saya belajar otodidak. Dan akhirnya saya memang rezekinya keterima harus kuliah di pendidikan bahasa Jepang. Di situ saya mempelajari hiragana selama 2 hari. Bayangkan 2 hari saya harus hafal hiragana semuanya. Ditekan oleh dosen. Kayak kamu harus bisa, ayo. Makanya ada kalau teman-teman apa ya, ada minat ingin kuliah bahasa Jepang, biasanya akan ada yang namanya orientasi kana atau orientasi hiragana katakana. Nanti teman-teman selama 2 atau 3 hari teman-teman akan dikenalkan dengan hiragana katakana dan akan disuruh ngapalin selama ya kurang lebih 2 atau 3 hari tersebut gitu. Tapi kalau sama saya, karena saya tahu kemampuan murid-murid saya itu ada batasnya, ada limitnya, jadi saya buat menjadi 2 bulan gitu. Jadi selama 8 kali pertemuan itu saya terus ayo hiragana. Nanti setelah itu kasih break dulu selama mungkin sebulan atau 2 bulan, atau jangan terlalu lama, sebulan mungkin ya.
Baru mulai lagi saya, yuk kita nulis katakana teman-teman, supaya teman-teman bisa menulis nama teman-teman. Karena kan katakana sendiri berfungsi sebagai untuk menulis bahasa serapan atau bahasa asing ke dalam bahasa Jepang. Salah satunya adalah nama. Karena nama kita kan bukan nama orang Jepang. Nama kita kan nama asing, yang dimana nggak bisa kalau ditulis dalam kanji. Jadi mau nggak mau kita harus tulis dalam katakana. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ada kanji. Kalau kanji, ini teman-teman silahkan pikirkan dengan teman-teman sendiri ya, diri teman-teman. Karena kan kalau dalam bahasa Jepang ada dikenal dengan TOEFL-nya bahasa Jepang atau JLPT, Japanese Learning Proficiency Test atau Nihongo no Ryokushikeng. Itu ada 5 level, dari N5 paling rendah, itu beginner, sampai expertnya itu adalah N1. Itu udah setara sama native ya, udah setara sama Nihonjin. Nah, teman-teman juga harus mau menggali. Teman-teman ingin mencapai level mana sih? Biasanya kalau level dasar itu di level N5. Cuman pengen coba-coba, silahkan. N4, teman-teman kalau misalnya ingin bisa bekerja di Jepang kayak Jishusei, ya banyak ya anak-anak TikToker yang bilang, saya magang di Jepang, saya lagi magang Kaigo, atau saya lagi magang di panti lansia, saya lagi magang di produksi makanan kayak gitu. Nah itu mereka harus memenuhi syarat-syarat yaitu lulus JLPT level N4 gitu. Kalau N3, N2 biasanya itu level karirnya sudah menjadi interpreter dan guru. Kalau N1 itu udah setara sama native speaker, jadi dia udah bisa ngapain aja, udah mau kopro, sambil ngobrol bahasa Jepang pun dia udah pera-pera gitu, dia ngerti banget. Gitu. Nah itu kalau kanji sesuaikan dengan target teman-teman ingin mencapai level apa dalam Nihongo no Ryokushikeng atau ujian pemahaman bahasa Jepang. Gitu. Itu baru dari aspek menulis loh ya saya ngobrol. Sekarang kita ke aspek membaca. Di aspek membaca ada bunpo atau grammar, kotoba atau kosakata, dan juga dokai. Dokai itu lebih ke membaca intens ya. Jadi teman-teman diberikan teks, teman-teman membaca dan teman-teman analisa ini teksnya tentang apa gitu. Dari teman-teman bisa menulis, itu minimal teman-teman bisa membaca gitu ya. Biasanya kalau di kelas saya tuh 1 jam kita belajar hiragana, 1 jamnya lagi kita belajar grammar. Jadi langsung ditabrak gitu ya. Apakah pusing? Mungkin di 3 pertemuan pertama akan pusing. Akan enggak pusing gitu ya, masih gitu kalau kata mereka bilangnya seperti itu. Tapi kalau udah masuk ke pertemuan keempat, pertemuan kelima, bunponya makin banyak, grammarnya makin sulit gitu ya. Mereka kayak udah diseleksi alam gitu. Nah, males banget gitu ya. Nah, teman-teman ketika sedang mengalami kesulitan, ketika teman-teman hiragana udah gampang lah gitu ya, cuman aku emang gak bisa baca aja gitu ya. Nah, teman-teman harus memaksakan diri teman-teman untuk ada motivasi, aku tuh belajar bahasa Jepang ngapain ya gitu, atau belajar bahasa Jepang pengen baca subtitle bahasa Jepang di Netflix gitu. Nah, itu udah salah satu motivasi teman-teman sebenarnya kayak gitu. Aku pengen bisa baca koran bahasa Jepang yang ditulis dari atas ke bawah, tategaki, baca dari kanan ke kiri gitu. Itu juga sebuah motivasi teman-teman. Nah, teman-teman harus mau mengimplementasikannya, langsung mempraktekannya. Diberi misalnya kayak ada 1 teks gitu, misalnya ada teks bahasa Jepang, teman-teman harus mau menerka, itu dibaca apa ya gitu. Meskipun tulisannya hiragana semua, ya nggak apa-apa, salah-salah juga. Jadi teman-teman ada usaha untuk mau membaca. Itu 1. Karena selama pengalaman saya mengajar, saya memang seperti itu. Jadi ketika misalnya kita belajar a i u e o kakiku keko gitu misalnya. Saya berikan 1 soal misalnya. Misalnya ao gitu. Tapi saya nggak kasih tahu itu ao gitu, tapi itu tulisannya a dan o gitu. Ayo teman-teman ini dibaca apa gitu. Nanti mereka akan ao sensei gitu. Oke, ada yang tahu ao artinya apa? Nah, itu langsung masuk ke dalam kosakata. Jadi setiap pembelajaran bersama saya, hiragana itu teman-teman udah bisa dapat semuanya. Nulis bisa, kotobanya juga iya, nambah kosakata juga iya. Terus nanti bisa membaca secara kalimat utuh pun itu bisa teman-teman. Gitu. Tergantung nanti sih deret hiragananya apa dulu yang dipelajari gitu kan. Karena saya biasanya kalau kosakata tuh per deretnya gitu. Misalnya lagi belajar naninu neno, mamimu memo gitu misalnya. Coba kosakata apa yang kalian temukan gitu. Jadi sebelum saya berikan, saya kasih dulu ke anak-anak. Supaya anak-anak ada rasa explore. Misalnya,
Sensei, nani katanya gitu. Nani apa? Iya apa? Nani apa? Iya apa gitu. Jadi kayak ada interaksi antara saya dan murid. Jadi murid juga tidak bosan ketika belajar hiragana dan membaca gitu. Lalu ada aspek selanjutnya adalah aspek berbicara. Teman-teman mungkin kayak tadi nggak bisa menulis tapi bisa membaca, tapi teman-teman juga bisa berbicara, itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Cuman memang basicnya harus bisa nulis dulu, karena dari nulis sebenarnya dari visual kita bisa baca. Karena kan apapun yang kita lihat visualnya, nanti outputnya kan dari mulut gitu kan. Nanti kita belajar a i w o, kaki kweko, nanti kita hatsuongnya di pronunciation-nya dipelajari, barulah kita bisa output ngobrol bahasa Jepang gitu. Karena itulah kalau kita belajar pendidikan ya, sistem guru itu menjadi seperti itu. Jadi dari visual, lalu mendengar, dan outputnya adalah berbicara atau menulis gitu. Nah, ada juga belajar aksen. Mungkin kalau teman-teman yang pengen tahu gitu ya, lebih ke budaya biasanya sih kalau aksen itu. Karena di Jepang itu kan sama kayak Indonesia ya, punya aksen yang berbeda. Kayak ada bahasa Sunda, kalau di kita lebih ke bahasa daerah ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, Betawi, dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Jepang itu kita nyebutnya adalah aksen. Nah, aksen yang terkenal dalam bahasa Jepang itu adalah Osaka Beng ya, kayak gitu. Kansai Beng itu adalah aksennya orang Osaka, aksennya orang Kansai. Apakah sama seperti orang Tokyo? Ya tentu berbeda lah gitu. Hanya ada di beberapa kosakata saja yang berbeda. Nah, kalau teman-teman yang memang ingin mempelajari kaiwa, maksudnya ingin berbicaranya sebatas aksen, ya silahkan teman-teman perdalam aksennya gitu. Jadi aku pengen bisa bahasa Jepang, tapi aku pengen show off, aku bisa aksen yang lain, silahkan teman-teman. Itu juga jadikan tantangan motivasi untuk teman-teman gitu. Nah, teman-teman juga biasanya kalau kesulitan di berbicara, biasa di hatsuong atau artikulasi. Biasanya orang-orang yang kalau bukan gimana ya, bukan merendahkan, tapi kayak saya kan orang Sunda ya, kadang kalau ngobrol tuh Sundanya ke bawah gitu, kayak minasang ohayo gozaimasu gitu. Nah, a-nya tuh nga gitu, mang gitu kan. Sedangkan kan kalau dalam orang Jepang sendiri ngomong ohayo gozaimasu tuh ohayo gozaimasu gitu. Jadi mereka ada pronunciation-nya sendiri gitu. Sedangkan kan kadang ada orang-orang yang kalau ngomong bahasa Jepang itu artikulasinya masih bedak-bedak gitu ya. Apalagi kalau orang-orang Jawa yang kerja di Jepang gitu ya, itu mereka kalau ngomong, kalau mensetsu, kalau udah wawancara itu ohayo gozaimasu, watashi no namae wa. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam satu kesulitan. Kadang mereka juga selalu merasa, duh kenapa ya orang Jepang kayak nggak paham sama yang aku omongin, padahal aku tuh ngomongnya udah bener. Nah, siapa tahu itu dia nggak sadar gitu. Nah, kalau teman-teman menemukan hal yang seperti itu, teman-teman kalau bisa ingatkan gitu. Kamu tuh hatsuongnya coba deh artikulasinya diajarin, kita belajar bareng-bareng yuk gitu, belajar bareng-bareng hatsuongnya. Dengan apa belajarnya? Dengan mendengarkan atau menyimak. Jadi sebenarnya kalau kita bagi ya, ada aspek bahasa aktif, ada aspek bahasa pasif. Aspek bahasa aktif itu meliputi dari menulis, aktif itu berbicara dan mendengar, berbicara dan menulis, ya, berbicara dan menulis itu adalah aspek bahasa aktif. Aspek bahasa pasif itu adalah membaca, kebalik. Pokoknya kalau berbicara itu adalah aktif, berbicara aktif, menulis itu aktif, pasif itu membaca dan mendengarkan. Nah, ini terlalu excited nih saya, jadi agak buyar-buyar dikit gitu ya. Benar. Nah, itu adalah dibagi dua aja kategori aktif dan pasif gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari hatsuong, artikulasi, pengen bener-bener Nihonjin poi banget, orang Jepang banget, nah teman-teman harus banyak mendengarkan, banyak nonton, banyak dengerin gitu. Ketika nonton, teman-teman coba deh kayak misalnya ada orang Jepang ngomong watashi no namae wa gitu ya. Teman-teman pause dulu deh sebentar, di pause dulu videonya, terus teman-teman langsung shadowing gitu ya. Langsung ucap ulang. Ada tekniknya shadowing, tapi kalau yang tadi saya bilang itu bukan shadowing. Jadi kalau shadowing itu adalah ketika orang Jepang yang ngomong, teman-teman langsung ngikutin. Bukan jadi komat kamit ya, bukan jadi enggak. Tapi teman-teman sambil shadowing orang Jepang ngomong, teman-teman jelasin, diperjelas hatsuongnya. Watashi no namae wa Nadia tomoshimasu gitu. Tapi kayak bibirnya shadowing ngikutin gitu.
Fungsinya apa? Karena orang Jepang itu bibirnya kecil, jadi mereka kadang kalau ngomong agak ngirung. Nah, kita juga bisa kok teman-teman kayak orang Jepang, asalkan tadi teknik shadowing itu adalah teknik yang paling ampuh ya kalau menurut saya. Selain teknik ucap ulang. Kalau saya biasa di kelas itu pakai teknik ucap ulang. Karena kan kelasnya online ya, jadi saya nggak mungkin lihat anak-anak saya tuh komat kamit gitu, mana kelihatan gitu orang anaknya off cam mulu gitu kan ya. Jadi saya paling sukanya ucap ulang. Jadi saya mendengarkan mereka, saya ngucap mereka ulang, saya ucap mereka ulang. Nanti coba ini bacanya apa gitu. Begitu terus sampai mereka akhirnya bisa. Tidak hanya dengan mendengarkan, tapi saya juga kadang suka ngasih tugasnya kayak teman-teman buat sebuah percakapan ya, percakapan. Nanti teman-teman record lalu kirim ke saya. Itu udah meliputi keempat aspek tersebut membuat percakapan, yaitu dari menulis, teman-teman juga merangkai kalimat dengan bunpo atau grammar yang sudah teman-teman pelajari, dan juga teman-teman belajar berbicara juga. Dan teman-teman bisa mendengarkan apakah hatsuong teman-teman sudah tepat atau tidak. Tapi kalau misalnya kayak, aduh aku belum kayak Nihonjin banget, hatsuongnya gimana ya? Jangan jadi minder, jangan jadi malu. Karena orang Jepang juga menghargai kok kalau misalnya kita hatsuongnya masih ngikutin logat gitu ya, apalagi orang Sunda gitu ya. Ohayo gozaimasu gitu kan. Di Hokben Bandung tuh biasa kayak gitu tuh. Nah, setelah itu ngapain Sensei? Setelah itu latihan lah. Enggak cuman teman-teman kayak udah aja ngidentifikasi, oh aku nggak bisa di sini doang, kayak oh ya udah gitu. Enggak, teman-teman. Teman-teman harus latihan. Kalau tadi teman-teman nggak bisa nulis hiragana, teman-teman harus ditarget ya. Contoh misalnya, si buku kotak-kotak itu kan kotak-kotaknya ke bawahnya ada panjang ya. Agak banyak ya. Pokoknya sekitar ada 15 sampai 20 baris per lembar tergantung si bukunya gitu kan. Nah, teman-teman harus mau menargetkan, misalnya aku mau nulis hiragana A, I, U, E, O, itu misalnya 2 lembar sekaligus, atau misalnya, aku terlalu banyak deh kalau selembar, kayaknya kalau cuma dibagi setengah halaman, kayaknya fine-fine aja deh. Itu balik lagi ke teman-teman bisa memanajerial bagaimana teman-teman bisa fokus. Karena itu balik lagi kan, ketika teman-teman fokus tadi yang saya bilang, ketika teman-teman minat, teman-teman fokusnya 100%, maka apa yang teman-teman pelajari itu akan menyerap dengan sendirinya tanpa teman-teman tidak sadari gitu. Jadi balik lagi, planningkan, rencanakan teman-teman. Ingin latihannya mulai kapan? Jangan cuma wacana doang ya, kayak aku mau olahraga di Senayan, besoknya bangun jam 9 pagi gitu kan ya. Udah bubar aja ya CFD di Senayan kayak gitu. Nah, jangan seperti itu. Misalnya kayak hari ini aku mau latihan, ayo kakiku keko, atau besoknya kayaknya besok aja deh. Terus aja menunda waktu gitu ya, sambil scrolling TikTok tapi menggerutu gitu. Aduh, aku pengen ke Jepang tapi nggak ada latihan-latihan gitu, sama aja bohong gitu ya. Itu dalam aspek menulis. Kalau dalam aspek membaca ya tadi, teman-teman misalnya ya, kalau teman-teman suka main ke restoran Jepang lah, contoh restoran Jepang atau restoran Jepangan gitu ya, yang tulisannya pakai sosokan pakai hiragana misalnya. Nah, teman-teman tuh harus ya, oh ini dibacanya ini. Misalnya kalau ejaannya salah, Mang, iya ejaannya salah gitu. Ejaannya salah, harusnya bukan begini tapi begitu. Nah, itu teman-teman udah masuk ke dalam kriteria teman-teman udah berpikir kritis. Udah tahu teman-teman, berarti teman-teman udah paham gitu. Biasanya kayak gitu sih ya, karena saya pernah mengkritik sebuah label vape ya, label vape di mana dia penulisannya salah gitu. Dan direspon sama orangnya. Itu udah lama banget 2000 berapa gitu. Harus tulisannya apa? Cuman saya bilang ini tulisannya bukan begini tapi begitu gitu. Saya pernah ada di posisi seperti itu. Karena ketika kita ada pikiran kritis seperti itu, berarti tandanya kita sudah mulai memahami dan mulai mengerti gitu dengan pembelajaran yang kita pelajari gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya pasti senang banget lah kalau misalnya udah bisa baca takoyaki gitu ya, misalnya ada mang-mang takoyaki, tulisannya takoyaki. Teman-teman kayak, itu itu apa ya gitu. Terus belakangnya ki, teman-teman ngira aja, terka aja, ya gitu ya misalnya. Teman-teman boleh kalau udah mulai agak menyerah, boleh menggunakan Google Translate, tapi jangan kebablasan ya gitu. Boleh dengan bantuan aplikasi terjemahan atau aplikasi pembelajaran juga silahkan, tapi jangan
tadi jangan terlalu keenakan. Jadi teman-teman juga harus mandiri gitu. Push teman-teman untuk bisa, ayo kosakata apa lagi yang harus aku baca hari ini. Kalau misalnya saya biasanya nih ya, kemudian saya misalnya menulis dan kotoba, maksudnya membaca berarti. Biasanya saya dalam satu hari itu mengajarkan kurang lebih 15 sampai 20 atarashi kotoba atau kosakata baru dalam bahasa Jepang. Fungsinya apa? Fungsinya agar murid-murid saya tuh bisa minimal ya menghafal 15 kosakata. Kosakata bagaimana ya? Kosakata yang kita temui dalam keseharian gitu. Misalnya meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tadi membaca, menulis, lalu mendengarkan dan berbicara. Kalau mendengarkan teman-teman yang senang nonton anime, silakan nonton anime, tapi coba tanpa subtitle. Atau subtitlenya ganti dengan bahasa Inggris, karena biasanya ini ampuh sekali ya. Saya memberikan kepada teman-teman rekomendasi, jika teman-teman ingin nonton anime atau dorama, usahakan untuk menggunakan subtitle Inggris. Karena biasanya kalau subtitle Inggris itu lebih paham kitanya ketimbang bahasa Indonesia. Karena ada beberapa kosakata bahasa Jepang yang tidak ada padanannya. Kan ada ya, yang maksudnya istilah padanan kata gitu ya. Nah, ada beberapa padanan kata dalam bahasa Jepang itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi adanya dalam bahasa Inggris biasanya, lebih umumnya ke dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman selain belajar bahasa Jepang juga bahasa Inggrisnya jangan sampai luntur gitu. Kadang ada juga orang yang belajar bahasa Jepang, dia udah jago bahasa Inggris nih ya. Terus dia belajar bahasa Jepang terlalu fokus gitu ya. Bahasa Inggrisnya hilang langsung. Nggak fluently, nggak which is literally gitu. Karena apa? Karena dia salah. Dia terlalu mengepush harus nonton anime atau apa, subtitlenya harus bahasa Jepang gitu ya. Kecuali teman-teman kalau memang ingin membaca, bolehlah teman-teman pasang subtitlenya bahasa Jepang gitu. Kalau dia di Netflix ya biasanya udah ada tuh subtitle bahasa Jepang original gitu. Tapi kalau teman-teman ingin mendengarkan ya Hatsuwongnya, teman-teman ingin tahu, subtitlenya rekomendasi saya itu adalah bahasa Inggris. Supaya teman-teman tahu, oh ini terjemahannya ini, kosakata ini artinya adalah ini. Gitu. Nah dari situ teman-teman, ujung-ujungnya outputnya adalah speaking. Tadi teman-teman ucap ulang, stop videonya, teman-teman ngomong dalam satu kalimat tuh bacanya apa ya. Terus nonton lagi videonya, di stop lagi. Pokoknya dalam 10 menit itu teman-teman kalau bisa ya, kalau nggak capek gitu, di stop, play gitu. Untuk menajamkan telinga sama Hatsuwongnya ditajemin lagi gitu. Itu adalah salah satu beberapa rekomendasi latihan dari saya untuk teman-teman gitu ya. Nah, tadi saya sempat membaca beberapa pertanyaan dan ini adalah jawabannya. Sensei, apa sih aplikasi pendukungnya? Aku mau belajar bahasa Jepang tapi aku nggak tahu. Mungkin ada website atau apa yang bisa aku pelajari, aplikasi apa yang bisa aku install untuk mempelajari bahasa Jepang. Di sini ada 6 aplikasi yang saya rekomendasikan ya. Tapi yang paling saya rekomendasikan adalah aplikasi Takoboto, Jisho, HelloTalk, dan Yay. Ya, Duolingo ini kan dia adalah aplikasi belajar bahasa asing tapi dia lebih general ya. Jadi dia segala bahasa bisa gitu ya. Teman-teman silahkan untuk mempelajari Duolingo. Lewat Duolingo itu hanya untuk kosakata saja. Hanya untuk vocabulary. Karena memang Duolingo itu dia nilai plusnya dia di penguasaan vocab atau vocabulary. Memang kalau dalam belajar bahasa kita basicnya adalah vocab, kosakata, kotoba. Kalau kotoba kita nggak ada, akan susah untuk bisa belajar grammar atau tata bahasa gitu. Yang selanjutnya adalah Jisho dan Takoboto. Jisho dan Takoboto ini adalah 2 aplikasi kamus dalam bahasa Jepang elektrik. Teman-teman tinggal pilih yang mana, mau yang ada kuisnya, mau yang ada gamesnya, teman-teman bisa install Takoboto. Tapi kalau teman-teman kayak, aduh handphoneku pengen yang ringan-ringan gitu ya, ingin yang nggak makan banyak memori, teman-teman bisa install Jisho. Saya ingin memperlihatkan contoh ya isi dari Jisho. Saya nggak upload Takoboto karena handphone saya kentang. Jadi karena memang aplikasi Takoboto itu seunik itu. Jadi dia ada kuisnya, ada ketika kita cari kosakata apa nanti dia akan keluar cara speakingnya seperti apa gitu. Pokoknya lebih menarik deh Takoboto ketimbang Jisho. Nah, nggak kelihatan, saya matiin dulu berarti ya ininya, backgroundnya.
kok remove spotlight, bentar. Virtual background saya matiin dulu bentar. Nah, ini adalah contoh UX UI, contoh tampilan dari aplikasi G-Shock. Bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa memilih, teman-teman mau mencari terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Jepang, atau bahasa Jepangnya. Misalnya, saya mau nyari arti kuashi, misalnya ini ada kata kuashi, ini saya tap ya, terus saya search di sini. Nanti akan keluar cara bacanya dan kanjinya seperti apa. Ini yang paling atas ya teman-teman. Nanti di sini akan ada nih kanjinya seperti apa. Lalu di sini ada kunyomi dan onyomi. Kalau teman-teman nggak tahu kunyomi itu adalah cara baca asli kanji dalam bahasa Jepang ya, benar-benar kanji Jepangnya. Sedangkan onyomi itu adalah cara baca Mandarin. Jadi ketika dia digabung dengan kanji yang lain, teman-teman pakai aturan yang onyomi. Tapi ketika dia berdiri sendiri, teman-teman baca dengan aturan kunyomi. Nah, selain itu teman-teman juga kalau touch kanjinya, ini udah ada cara tulisnya meskipun sederhana seperti ini. Karena kan kalau bahasa Jepang itu harus benar-benar sesuai dengan urutan ya, urutan penulisan. Kalau misalnya urutan penulisannya salah atau arahnya salah, kiri ke kanan ke kiri, itu akan beda cara bacanya. Atau panjang sebelah gitu ya. Akan beda cara bacanya, iminya juga akan salah. Karena kanji itu bisa dibilang seng no imi, 1000 makna gitu. Dia ketika kita salah tulis itu bisa jadi salah makna juga gitu. Misalnya yang harusnya garisnya segini, garisnya jadi segaban gitu. Nah, di sini juga kalau teman-teman titik 3 ya di sini ada kok jadi setting. Pokoknya ada titik 3 di pojok sini, ada tulisannya adalah kana table. Ini ada teman-teman bisa mempelajari hiragana dari sini teman-teman. Disertai dengan si cara penulisannya. Contoh, tinggal di touch aja. A. Kan kalau mereka kayak gitu ya, tek-tek-tek gitu. Tapi kan kita pengennya yang ada tulisannya gitu kan, kayak gitu. Teman-teman juga di sini nggak cuma hiragana, tapi ada katakana di sini tinggal di switch aja. Bentar ya, di switch tuh. Jadi katakan gitu. Aplikasinya sangat ringan kalau menurut saya ya, karena G-Shock gitu kan. Nah, ini biasanya saya suka pakai untuk bekerja gitu aja. Kalau misalnya lagi butuh cepet gitu ya, langsung buka G-Shock gitu ya. Nggak Google Translate ya. Saya kenapa tidak merekomendasikan Google Translate, karena Google Translate tuh lebih ke robot dan update bahasanya Google itu bisa dibilang agak lama untuk update kosakatanya. Sedangkan kalau G-Shock sama Takoboto kan tuh yang bikin dia mix ya, orang Inggris sama orang Jepang. Jadi dia benar-benar kosakatanya asli dari Jepang gitu, kayak gitu. Oke, terus selanjutnya itu kalau Duolingo, Jisoo dan Takoboto ini lebih kayak ke writing dan reading ya teman-teman gitu. Sedangkan HelloTalk, Yay, dan Ome TV ini adalah untuk aspek mendengarkan dan berbicara juga menulis. Kalau ini kan lebih ke membaca ya. Kalau ini lebih ke menulis dan ini lebih ke speaking. Ini juga sebenarnya HelloTalk juga bisa sih untuk speaking juga. Nah, HelloTalk dan Yay ini adalah sejenis sosial media atau SNS ya teman-teman kalau di Jepang itu, atau Facebooknya orang-orang yang ingin belajar bahasa asing dan sama-sama ntar sama native-nya bakal saling diajarin gitu. Saya lebih merekomendasikan HelloTalk. Kalau HelloTalk itu teman-teman bakal ketemu sama native speaker, sama native. Nanti misalnya teman-teman ketemu sama orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Saya mau belajar bahasa Jepang gitu. Nanti teman-teman kayak cross ilmu gitu. Teman-teman ngajarin bahasa Indonesia, nanti Nihonjinnya ngajarin bahasa Jepang ke kita. Jadi lebih enak gitu loh. Kayak kita ngajarin bahasa jadi bisa cross sama orang Jepangnya gitu. Tapi kalau teman-teman ingin kayak lebih ke hiburan kayak Facebook, Instagram atau Twitter gitu bentukannya, teman-teman boleh install aplikasi Yay. Yay, emang Yay namanya. Emang namanya Yay. Jadi ini nama dulunya adalah Himabu. Ya, nama aplikasi dulunya adalah Himabu. Jadi dia developernya adalah Nameue namanya. Nameue gitu ya. Jadi dia developer aplikasi dari Jepang. Terus dia sempat sempat ganti namanya alias rebranding. Jadi yang awalnya Himabu dia menjadi Yay. Karena apa? Karena dulu kalau mau main Himabu itu saya main Himabu 2018 sebelum akhirnya 2020 berganti menjadi Yay. Dulu itu kalau main Himabu itu
dulu nggak ada di Google, nggak ada di Google Play dulu itu. Dulu harus download pakai VPN, kalau main harus pakai VPN karena dia servernya server Jepang. Dia nggak buka untuk server di luar Jepang karena emang isinya ya SNS gitu, Facebooknya orang Jepang gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dulu tuh main Himabu tuh ya orang Jepang semua isinya, tapi karena sekarang udah rebranding dan dia udah open server, jadi yaitu isinya bisa ketemu orang Indonesia lagi, bisa ketemu orang asing, tapi yang belajar bahasa Jepang gitu. Karena memang Yei ini dia dikhususkan untuk orang-orang yang emang pengen ngomong Hanasu gitu ya, Shaberu sama orang Jepang gitu. Tapi di sini karena dia bentuknya bukan video, jadi dia lebih ke menulis ke chat. Nah, di sini aspek menulis teman-teman dilatih di sini. Aspek writing teman-teman dilatih di aplikasi Yay dan HelloTalk. Yang terakhir adalah Ome TV. Siapa yang suka main Ome TV? Kayak teman-teman di sini kalau lagi gabut suka main Ome TV ya, entah nemu nemu ngabers gitu ya, atau nggak nemu bocil yang lagi main ayo buy one FF gitu ya. Gitu ya. Teman-teman bisa memanfaatkan untuk bermain Ome TV dan diganti ya negaranya sama negara Jepang. Kalau bisa mainnya pakai VPN. Kalau non VPN biasanya ketemunya sama orang Indo lagi, meskipun settingnya setting Jepang biasanya. Kalau teman-teman main Ome TV pakai VPN, terus settingnya negara Jepang, teman-teman akan bertemu dengan banyak orang Jepang. Dan usahakan mainnya itu di sekitar jam 8 malam ya, karena kita kan beda 2 jam, jadi Jepang duluan. Sekarang udah jam 9.15, berarti di Jepang jam 11.15 malam. Nah, mereka itu aktif bermain Ome TV itu sekitar jam 7-8 lah, pokoknya mereka setelah pulang bekerja, sampai di rumah, gabut gitu. Nah, mereka biasanya main Ome TV gitu. Mungkin agak rasis ya, karena ada beberapa orang Jepang yang ketika bertemu sama kita, orang Indonesia, mereka langsung skip. Tapi ada juga yang ketika ketemu sama kita, mereka akan welcome. Nah, di situ ya teman-teman, speaking teman-teman dilatih. Ketika dia kayak, kamu belajar bahasa Jepang ya, teman-teman jangan sungkan untuk bilang, iya saya belajar bahasa Jepang gitu. Terus udah gitu, kalau misalnya teman-teman udah stuck gitu, misalnya boleh langsung switch pakai bahasa Inggris gitu. Malah orang-orang Jepang sendiri itu lebih memilih mencari orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya sharing sama dia gitu. Dia juga ingin ngobrol bahasa Inggris tapi nggak ada temennya. Karena kan teman-teman tahu ya orang Jepang itu Hatsuong bahasa Inggrisnya agak gimana gitu ya. Bersyukur jadi orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya masih bagus Hatsuongnya ketimbang orang Jepang. Itu fakta ya. Jadi orang Jepang emang bahasa Inggrisnya agak gitu ya. Ini adalah aplikasi yang saya rekomendasikan untuk teman-teman. Semua aspek bahasa teman-teman bisa dapatkan di ke-6 aplikasi ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Kok enggak ini? Nah, bentar. Oke. Sekarang kita masuk ke peran bahasa Jepang sebagai bahasa internasional. Seperti yang saya bilang, saya bekerja sebagai tour guide di sebuah travel nggak terlalu terkenal ya, tapi dia memang travelnya yang punya adalah Nihonjin, yang punya adalah orang Jepang. Jadi saya bekerja sama orang Jepang langsung, dan di sini saya merasakan bahwa bahasa Jepang ini sangat berguna sekali, tidak hanya untuk saya berbagi ilmu di tempat kerja saya di kursus atau berbagi ilmu dengan teman-teman di sini, tapi saya juga bisa mengajarkan bahasa Jepang ke orang-orang yang non Jepang gitu ya, atau non Indonesia gitu, seperti orang Malay, orang bule lah istilah kita bilang, orang Eropa. Karena kalau kita ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang Asia Tenggara itu adalah orang-orang yang paling banyak mempelajari bahasa Jepang. Itu di Asia ya, belum di Eropa dan Amerika dan negara lainnya gitu. Sedangkan kalau di Eropa, pembelajar bahasa Jepang terbanyak itu ada di Eropa Barat kan, Spanyol Barat. Bang, Spanyol Barat bukan Bang? Timur, oke. Di Eropa Barat ya. Pokoknya sekitar negara Spanyol, Italia, Yunani, kan sekitaran bawah Eropa itu adalah negara dengan pembelajar terbanyak dalam mempelajari bahasa Jepang. Jadi memang bahasa Jepang itu ekspannya nggak main-main gitu. Barat kan? Benar, Eropa Barat. Betul. Kayak gitu. Jadi memang bahasa Jepang itu ekspannya nggak langsung ekspan ke semua negara, enggak, tapi dia lebih ke negara-negara kayak ya memang bersegmen gitu negaranya, yang memang ingin bekerja dan belajar di Jepang. Terus
Sensei kalau misalnya orang Chinese gimana, kalau orang Tiongkok gimana belajar bahasa Jepang? Ya pasti mereka akan lebih mudah lah belajar bahasa Jepang karena kanjinya juga 11, 12 gitu. Dan orang Korea pun sama gitu. Jadi bahasa Jepang di kancah internasional tuh udah sangat membumi ya, melangit membumi. Memang bahasa Jepang ini sudah sangat terkenal, apalagi animenya, culture animenya itu sudah sangat. Pokoknya teman-teman sampai kalau sudah sampai siapa itu PewDiePie itu ya, seorang YouTuber dan gamers juga, streamer gamers gitu ya, udah tinggal di Jepang, itu sudah menandakan bahwa sudah sepesat itu Jepang expand atau merambah ke dunia-dunia di kancah internasional. Jadi sehingga memang bahasa Jepang ini menjadi bahasa kedua setelah bahasa Mandarin yang paling banyak dipelajari oleh orang non Asia Timur, Asia Tenggara ya gitu. Jadi bahasa Jepang itu di luar sana itu benar-benar sangat digemari, sangat dipelajari oleh orang-orang sana. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa orang Jepang cuma laku di Indonesia gitu. Bahasa Jepang cuma laku di negara Asia Tenggara, Malaysia dan kayak gitu ya. Enggak, teman-teman. Bahasa Jepang itu udah laku kemana-mana gitu, kasarnya seperti itu. Dan banyak orang-orang Eropa pun yang memang gajinya udah selangit, mereka lebih memilih untuk tinggal di Jepang ya karena lingkungannya. Gitu, seperti itu. Ikut promosi ya, mengharu, karena kita ngomongin soal karena tadi kita ngomongin soal belajar, saya juga membantu teman-teman untuk merekomendasikan aplikasi-aplikasi untuk teman-teman bisa belajar bahasa Jepang. Saya ikut promosi sedikit. Mungkin teman-teman bisa ikut program kelas gratis saya di Tomodachi Study Batch 2. Tomodachi Study sendiri ini udah ada di tahun 2021, cuman di angkatan pertama itu sedikit teman-teman yang ada 10 orang. Mereka yang ikutan belajar gratis bahasa Jepang karena mungkin lagi COVID dan nggak semua orang mungkin paham Zoom dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pada saat itu saya mengajar kelas gratisnya nggak cuma bahasa Jepang, tapi saya juga mengajar bahasa Inggris. Dan memang di batch 1 itu ada ya tadi 10 orang yang mendaftar, 6 orang belajar bahasa Jepang, 4 orang belajar bahasa Inggris. Dan puji Tuhan memang responnya baik-baik semua. Ada yang sekarang sudah berkuliah di Jepang, ada yang sekarang dia kuliah di sastra Jepang gitu ya. Ada juga dia yang karena sekolah waktu itu belajarnya masih SD gitu ya. Sekarang dia udah masuk SMA, SMA-nya dia milih yang ada bahasa Jepangnya karena ingin memperdalam bahasa Jepangnya gitu. Ya mungkin itu juga sangat membantu ya meskipun kelasnya gratis gitu ya. Jadi saya merasa sangat terharu sekali. Dan saat ini saya membuka kembali kelas Tomodachi Study, kelas gratis bahasa Jepang, batch 2, angkatan kedua, yang sekarang udah tembus hampir 400 peserta. Bukan repot ya, agak gimana gitu ya. Tapi saya membuka slot kembali untuk teman-teman yang mengikuti webinar di sini untuk bisa mengikuti kelas gratis bersama saya. Di sini ada keterangannya, kelasnya berlangsung selama 2 bulan atau 8 kali pertemuan. Mulainya tuh di tanggal 5 itu pembukaan ya teman-teman. Besok hari Minggu itu pembukaan. Mulainya itu tanggal 12-13 pokoknya 12-13 Maret. Nah, kelasnya ada 2. Teman-teman pilih mau yang hari apa? Mau yang hari Minggu atau yang hari Senin. Nanti saya akan berikan deskripsinya lengkap nanti setelah penjelasan ini deh gitu. Dan materi yang teman-teman pelajari nanti adalah materi tentang bahasa Jepang level N5, jadi masih dasar banget gitu. Jadi teman-teman yang, aduh aku nggak bisa hiragana, katakana, mangga ikut sama saya, ikut bu kemana? Ikut kelas saya gitu. Saya ajarkan teman-teman menulis hiragana dengan teknik yang saya jelaskan barusan gitu. Terus juga ada pengerjaan tugas dan kuis tiap minggu untuk latihan pemahaman. Jadi meskipun kelasnya gratis, tetap teman-teman ada tanggung jawab ya, ada outputnya. Outputnya apa? Untuk mengerjakan kuis dan mengerjakan tugas. Mungkin kuisnya di seminggu sekali, tugasnya 2 minggu sekali. Nggak akan terlalu setiap minggu akan ada gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah tutornya berpengalaman, yaitu saya gitu ya. Jadi saya tidak menjamin ya. Saya menjamin teman-teman bisa berbahasa Jepang, tapi semua bergantung pada teman-teman sendiri. Apakah teman-teman memang ingin sekali belajar bahasa Jepang atau enggak? Atau cuma ingin belajar bahasa Jepang hanya untuk ya biar tahu doang. Karena outputnya akan berbeda teman-teman. Kalau teman-teman
belajar bahasa Jepangnya serius, fokus pengen bener-bener bisa, itu bener-bener outputnya akan bisa. Tapi kalau kayak cuman pengen tahu doang gitu ya, ya udah outputnya begitu, kayak gitu. Nah, sekian, terima gaji. Silakan teman-teman boleh follow Instagram saya, Instagram di @nadiaakaiko, NADYA-AKAIKO untuk topik talk show, karena saya suka bikin talk show tentang Jepang di Jepangan. Ada Mang Haru juga pernah sebagai narasumber saya, boleh silakan mangga dilihat gitu ya. Dan saya suka bikin podcast di Spotify. Teman-teman boleh ketik aja NNN atau Nadine Ngoceh Ngonser, sesuai dengan captionnya Nadine Ngoceh Ngonser atau NNN. Bukan Nonat November, bukan ya. Beda, emang sengaja bikin ambigu ya, biar teman-teman mikirnya nggak ngeres terus gitu, kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa follow Instagram bimbel saya di @tomodachi_study gitu, TOMODACHI_study. Untuk informasi kelas gratis berikutnya, karena nanti akan ada, kalau misalnya teman-teman kayaknya kecepatan gitu ya, pengennya bakal ada lagi nggak Sensei? Ada, nanti setelah lebaran akan ada lagi kelas gratis batch ketiga. Udah deh, segitu aja penjelasan saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak saya ya dengan seksama dan enggak deh, udah kayak proklamasi aja ya. Oke, mungkin akan langsung ke sesi pertanyaan. Silakan Mang Haru, hatur nuhun. Baik, terima kasih. Dan saya sudah menjelaskan dari poin-poinnya, dan kebetulan memang belajar dari sebelumnya juga saya pernah sampaikan ke pernah minta cari dong alasan dulu, kata saya. Mungkin belajar untuk bahasa Jepang dan sebagainya mah banyak lah metodenya dan hal-hal lainnya gitu ya. Tapi kadang karena saya kebetulan belajar tentang bermulailah dengan kenapa, dengan alasannya. Nah, jadilah tadi poin-poinnya gitu ya, dari belajar bahasa Jepang untuk bisa ke Jepang atau mungkin sebatas biasa aja, mungkin sedikit receh kayak untuk bisa nonton anime dengan raw gitu kan. Iya, raw gitu ya, tanpa subtitle, udah sombong banget gitu ya. Gitu kan, dan sebagainya. Nah, jadinya belum lagi ya mungkin professionally kan. Kebetulan saya juga ada pribadi pengen ini, saya ke Jepang itu pengen penelitian. Iya, Ya, boleh. jadi Bagus peneliti, tuh. sedang pasti Iya. bahasa Jepangnya kan lebih kuat pastinya sih. Apalagi ngomongnya gitu. Saya juga kebetulan perlu gitu. Begitu. Oke. Mungkin kawan-kawan ada beberapa menit nih untuk pertanyaan. Mungkin saya berikan 3 orang pertama ya. Boleh raise hand biar kita bisa, atau mungkin dari pertanyaan yang mereka kasih, soalnya ada beberapa yang belum saya bahas gitu ya. Oke, Gimana, Mang? Boleh. Di sini tadi udah ada yang bahas ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan dari Nesi Lestia. Cara mendapatkan beasiswa S2 fully funded di Jepang. Wih, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena kayaknya aku juga mau. Aku juga mau ya. Mohon maaf, ini bukan mau promosi LPDP, udah kayaknya mungkin di sini aku mau jawab dulu ya pertanyaan dari Kanesi di sini. Terima kasih udah bertanya pada saya. Jawabannya adalah teman-teman jangan berharap dari LPDP ya. bukan merendahkan negara, tapi lebih baik kita sendiri aja, maksudnya usaha sendiri. Di Jepang itu beasiswa itu terbagi menjadi 3 tahap, bukan 3 tahap ya, berdasarkan dengan kerjasamanya. Jadi ada G2G, ada G2U, ada U2U. Apa sih G2G, G2U, U2U atau I love you gitu kayak gitu. Gitu ya. Oke, saya jelasin dulu. Ada G2G, yaitu government to government. Itu adalah beasiswa hasil dari kerjasama diplomatis antar negara. Contohnya Indonesia dan Jepang. Indonesia dengan Jepang kan meskipun pernah dijajah, tapi kan setidaknya Jepang akhirnya membuka kembali untuk hubungan diplomasi dengan Indonesia sebagai tanda permintaan maaf gitu ya. Nah, begitu ada ada beasiswanya gitu ya, seperti itu. Nah, lalu ada G2U, yaitu Government to University. Jadi itu biasanya sejenis kayak LPDP gitu ya. Kalau LPDP kan dia government langsung ke universitas kan, bukan lewat negara gitu kan. Kurang lebih seperti itu bridgingnya kayak gitu. Nah, ada juga U2U atau University to University. Biasanya universitas-universitas tertentu itu mereka akan membuka jalur beasiswa dengan universitas yang sudah bekerja sama gitu. Biasanya universitasnya bukan universitas terkenal, tapi lebih kayak ya
universitas yang tiernya kayak kalau di Bandung ya kayak Widya Tama, kayak Unikom, jadi nggak terlalu seterkenal ITB, Unpad kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada beasiswa S2 ya fully funded gitu. Di sini kalau mau aku rekomendasikan itu adalah MEXT. MEXT itu adalah bentar ya. Lupa saya singkatannya. Cuman kalau dalam bahasa ya penelitian. Jadi dia lebih ke teman-teman bisa meneliti gitu di MEXT, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Monbu Gakusho atau Monbusho kita nyebutnya. Nah, itu adalah salah satu beasiswa hasil dari G2G, yaitu adalah hasil dari kerjasama diplomasi antara Indonesia dan Jepang. Dan ini adalah benar-benar gratis sekali, tapi tahapannya susah karena kebetulan saya pernah mencoba untuk ikut Monbu Gakusho ini. Monbu Gakusho untuk di Indonesia itu masih terbatas, jadi maksimal itu kalau untuk S1 tuh masih 1 tahun gitu hitungannya. Jadi bukan, kecuali kalau teman-teman ingin dari SMA gitu ya udah mau apply itu bisa 4 tahun kuliah di sana. Tapi kalau yang udah berkuliah di Indonesia dan ingin kuliah di Jepang gitu, dual degree lah, bukan dual degree ya, dual universitas gitu ya istilahnya, itu cuman dikasih kesempatan selama kurang lebih 1 tahun gitu. Karena tetap harus disuruh pulang gitu ya gitu, nggak ngendok di sana, kecuali kalau teman-teman pengen diem di sana. Nah, teman-teman bisa apply dari SMA gitu. Teman-teman ketika mau kelulusan, teman-teman urusin berkasnya gitu. Nanti kalau keterima ya teman-teman udah bisa di sana gitu. Kayak gitu. Dan tahapannya juga lumayan lama teman-teman. Biasanya dibukanya bulan Februari itu hanya untuk seleksi dokumen. Nanti pengumumannya bulan Maret. Nanti ada tes wawancara ya kalau nggak salah. Iya, ada lolos dokumen. Nanti ada wawancara. Wawancara itu biasanya di bulan Mei ke Juni. Memang agak sedikit lama. Pokoknya nanti pengumumannya itu di bulan Agustus. Teman-teman berangkatnya entah nanti September atau Oktober. Kan kalau di Jepang itu kan semester baru itu di bulan April dan di bulan Oktober. Jadi antara Oktober teman-teman berangkat atau di tahun depan dimundurin. Jadi berangkatnya Maret untuk tahun ajaran di bulan April gitu. Nah, teman-teman bisa follow aja langsung di Facebook atau Instagramnya, itu adalah Jasso, JASSO. Jasso itu adalah dia penyedia kalau ada informasi soal MEXT ini gitu. Nah, biasanya karena tiap tahun syaratnya nggak begitu beda-beda sih, cuman kadang tentatif ya, kadang ada yang dirubah, ada yang enggak. Dan memang persyaratannya lumayan kalau misalnya teman-teman ingin fully funded apalagi S2, itu dari S1-nya memang dilihat dulu di nilai-nilainya gitu, KRS-nya itu dilihat gitu, kayak gitu sih, kurang lebih seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi nih, Mang? Tadi itu tips dan trik udah. Tips menghafal hiragana udah. Ini ada lagi dari Kak Meiti Nurmala. Benarkah semakin tua usia semakin sulit belajar hal baru, misal bahasa asing? Ini menarik karena murid saya ada satu hari di mana murid saya adalah orang tua. Umurnya 40 ke atas. Beliau ini yang memang mungkin gabut ya, karena ada yang sudah, maksudnya ibu rumah tangga, ada yang dia punya usaha, ada juga yang dia dokter baru beres praktek gitu ya. Bayangin dokter baru beres praktek belajar gitu kan. Ada orang yang seperti itu. Kadang gimana ya, itu tergantung teman-teman, karena belajar itu kan nggak mengenal waktu ya, emangnya bener nggak? Long live learner. Iya, long live learner gitu. Jadi kayak kalau teman-teman sampai umur berapapun masih ingin belajar ya silahkan. Maksudnya direalisasikan, jangan ditunda-tunda. Karena kan orang kita ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang senangnya menunda ya, senangnya tuh nunda-nunda waktu gitu, dibesok-besokin, tahu-tahu nyesel aja. Nah, jangan sampai teman-teman seperti itu, karena kebanyakan murid-murid saya ini yang orang tua ini adalah orang tua yang memang bukan ambis ingin kuliah di Jepang, bukan, karena memang mereka ingin bisa bahasa Jepang dan pengen ke Jepang tanpa mereka harus ngomong bahasa Inggris lagi, rata-rata seperti itu. Gitu. Jadi memang murid-murid saya ini yang memang kalau emang belajar sama saya, itu mereka kalau udah tanya jawab itu bisa jadi 3 jam belajarnya, bukan 2 jam. Saking mereka kepo banget saat belajar bahasa asing. Saya pun belajar bahasa asing kok, nggak cuma bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Saya mempelajari bahasa Rusia, saya belajar bahasa Jerman, saya belajar bahasa Belanda. Karena memang ambisi saya ingin menjadi seorang polyglot, itu orang yang bisa menguasai kurang lebih
lebih dari 3 bahasa asing. Gitu. Sama bahasa Rusia gitu. Jadi buat teman-teman jangan minder karena udah berumur mungkin ya udah nggak bisa produktif lagi, teman-teman masih bisa produktif kok. Semua balik lagi ke niat teman-teman ingin belajar seperti apa gitu, Mang. Sama ntar ya, ini masih ada lagi nih. Satu lagi deh ya, yang dari Google Form. Berapakah biaya yang dipersiapkan untuk pergi bekerja dan tinggal di Jepang? Teman-teman tergantung mau kerja di mana. Karena di Jepang itu gaji itu sama kayak di Indonesia, istilahnya UMR ada. Apalagi pokoknya di Jepang itu UMR paling gede itu Tokyo ya udah pasti. Tokyo adalah UMR-nya gede gitu. Tapi kalau teman-teman ingin kayak bisa ngirit gitu ya, karena kalau di Jepang itu gaji itu start dari 15 juta, Mang. Maksudnya 15 juta rupiah gitu. Yeah. Itu start, itu tuh udah paling rendah gaji di Jepang tuh. Paling tinggi itu udah, iya, 100.000 yen. Ya sekitar 140.000 yen, ya sekitar 15 juta. Itu tuh paling rendah gaji, paling minimal gitu dalam pekerjaan di Jepang itu. Dan gaji paling maksimal itu kalau kita rupiahkan tuh sekitar 40 juta. Gitu ya, memang lumayan gitu, tergantung teman-teman ingin bekerja apa. Kalau misalnya kayak jisusei, kenshu gitu atau magang gitu ya, itu gajinya masih di sekitar 18 sampai 25 juta, tapi itu masih kotor ya, belum bersihnya. Kalau misalnya teman-teman memilih tempat, ini saya ambil contoh ya, 2 senpai saya di Tokyo, Chiba ya, masih daerah dekat-dekat Tokyo, yang satu lagi daerah Fukuoka selatan dekat Hiroshima, ada dekat Nagasaki sebelahnya. Itu kan bawah banget ya, dan itu adalah 2 kota dengan hal yang sangat berbeda. Kalau di Tokyo dengan gaji 25 juta, anggaplah mereka gajinya sama 25 juta, itu bersihnya mereka cuma bisa pegang sampai 25, berarti 12 antara 14 atau 15 juta. Pokoknya 10 jutanya itu udah mereka bayar untuk asuransi, bayar aparto, rental, lalu bayar ini itulah tagihan ini itu. Sisanya ya bersihnya pajak, segitu ya? Gitu. Iya, belum pajak, benar. Belum pajak juga. Wow. Belum pajak juga. Kayak gitu. Karena kan kadang ada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, ada juga pajak yang diurus sama kita. Tergantung perusahaan. Tapi sekarang perusahaan di Jepang udah mulai enak kok. Ada tenconya udah diurus sama perusahaan. Jadi kita tinggal potong gaji aja gitu. Potong dari gaji itu udah masuk ke pajak. Kalau tadi di Tokyo, kalau di Fukuoka ada 25 juta, kamu bisa bersih cuma pegang 18 juta. Bisa 3 juta, maksimalnya lebih 3 juta kan lumayan gitu. Cuman memang tergantung gaya hidup. Teman-teman ingin hedon, ingin hidup ngirit, atau ingin pulang ke Indonesia punya usaha gitu. Karena kebanyakan anak-anak ya jisusei itu kebanyakan mereka ketika pulang itu kayak ada yang nol, nggak pegang uang sama sekali, karena mereka ada senpai saya buka-bukaan aja nih ya, senpai saya juga ada beberapa yang mereka di Jepang itu kayak wah hedon banget gitu ya, bisa jajan ini itu gitu. Dalam satu hari tuh mereka jajan makan ya itu bisa sampai 300.000 rupiah atau 3.000 yen gitu. Itu pun udah mahal kalau untuk ukuran makan di Jepang ya, segitu juga udah mahal. Masuknya gitu. Mahal ya? Iya, bayangkan 300.000 rupiah kali mereka makan tuh hampir tiap hari gitu. Waduh, iya sih kalau tiap hari. Sekali makan itu sekali doang. Iya, sekali makan mereka kan makannya di restoran gitu kan. Kadang kalau di Jepang itu kalau teman-teman ingin ngirit ada izakaya namanya, itu versi wartegnya Jepang, tapi ya? Iya, tapi dia kedai. Jadi teman-teman bisa makan okonomiyaki atau makan bento dan sebagainya dengan harga yang miring gitu. Atau teman-teman bisa menyerbu Lawson, 7-Eleven, Sevel gitu kan di jam 7 sampai jam 8 malam gitu. Itu semua manajerialnya sangat teman-teman yang tahu kondisinya teman-teman seperti apa. Kalau misalnya teman-teman ingin ngirit gitu ya teman-teman makannya jangan sampai nggak makan sama sekali atau makan cuma sekali gitu, jangan sampai seperti itulah. Jadi teman-teman boleh hedon, boleh makan misalnya satu kali makan di restoran Jepang gitu, misalnya yang mahal gitu, silahkan. Tapi besoknya sederhana atau misalnya masak sendiri tuh bisa lebih murah karena memang sembakonya Jepang itu murah-murah dan harganya stabil. Gitu. Itu sih, itu pertanyaannya. Udah aku jawab semua. Silahkan, Mang. Siap. Oke. Mungkin karena waktunya lumayan mepet, mungkin satu orang boleh raise hand. Barangkali ada pertanyaan yang belum disampaikan.
Silahkan. Tidak, Aldi mau nanya apa benar cari kerja di pedesaan lebih susah ketimbang di kota? Enggak juga ya. Mama sih hambung sih. Jadi setengah-setengah. Jadi kayak tergantung kalau teman-teman ingin mencari dari agensi atau LPK, itu pasti ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan. Tergantung perusahaannya apa. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menargetkan gitu ya, teman-teman ada sih kalau aku nggak bisa ikut grupnya. Ada grup di Facebook itu grupnya isinya orang-orang yang emang mereka pekerja di Jepang dan mereka bikin informasi yang memang khusus untuk orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang tanpa agensi, tanpa LPK gitu. Kayak gitu. Atau misalnya orang-orang teman-teman yang lagi di Jepang mungkin saat ini atau yang ingin belajar biasanya kita nyebutnya Nihongo Gakko, yang lagi mau belajar bahasa Jepang di Jepang gitu. Nah biasanya nanti akan ada tuh lokernya misalnya di mana gitu. Dan itu juga tergantung kalau misalnya tergantung JLPT ya. Kalau N4 itu teman-teman wayahna minimal mah kerjanya paling kerja di minimarket lah gitu, minimal kayak gitu di Taigo atau Panti Jompo atau di Genba atau di manufaktur bangunan kayak gitu. Kalau misalnya pakai JLPT N4 gitu. Jadi setiap kalau teman-teman punya sertifikat tuh teman-teman semakin tinggi sertifikatnya, value-nya, teman-teman juga semakin tinggi bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Kalau misalnya ingin jadi translator, penerjemah itu minimal di N3. Itu N3 tuh sekarang tuh udah ganti, malah sekarang jadi N2 naik standarnya. Wow. Kalau dulu N3 tuh masih ya gitu. Kalau sekarang udah bagus lagi, sekarang naik jadi N2. Tergantung teman-teman lo seperti apa gitu. Iya, grup FB yang bagi info-info. Link grupnya ntar ya aku kasih lihat ya link grupnya. Oh, grup pokoknya FB. Oh iya. Ya namanya semua tentang Jepang aja istilahnya tuh. Pakai caplok semua, teman-teman bisa cari ada di grup FB-nya ada. Iya, semua tentang Jepang. Itu isinya orang-orang yang kenshu, orang-orang yang emang kerja di Jepang. Nah, biasanya mereka akan ada nih kayak ngasih tahu ada kerjaan di sini, kerjaan di situ gitu. Kayak gitu. Cuman untuk sekarang lagi jarang ya, karena kebanyakan orang-orang yang pergi ke Jepangnya lewat LPK gitu. Kebanyakan di LPK ya. Kebanyakan di LPK. Tapi kalau teman-teman ingin tahu informasi mengenai pekerjaan yang bukan pekerjaan mungkin kayak di pabrik kayak di Cikarang gitu ya. Saya ada satu ini outsourcing berarti jadinya. Namanya tuh Rirakun, JAC sama Persona Kelly. 3 perusahaan ini adalah perusahaan outsourcing yang mereka buka posisi biasanya itu untuk jadi penerjemah, untuk jadi Japanese speaker gitu. Biasanya seperti itu. Dan itu yang memang membutuhkan sertifikat di N3 atau N2. Kalau teman-teman mau googling JAC ya, JAC Rirakun, retar ya, aku di sini deh ya. JAC Rirakun sama Persok Kelly. Nah, itu adalah 3 perusahaan outsourcing yang memang mereka khusus untuk staff-staff yang punya sertifikat N3 atau N2. Minimal N4 pun ada, tapi biasanya mereka di Cikarang. Biasanya penempatannya Cikarang, Karawang, dan sebagainya. Itu masih di Indonesia biasanya. Gitu. Itu sih, Mang. Oke. Ini Firda nih mau nanya, Kak, perihal dokumen sertifikat buat kita yang sudah ikut tutor gratis Kakak. Boleh tahu alasannya nggak ada kenapa, Kak? Kalau alasannya kenapa Kakak membuka tutor secara grup privat yang berbayar ya? Kenapa buka kelas ya? Gitu buka kelas. Ini mesti taruh. Kakak nanya perihal dokumen sertifikat buat kita yang sudah ikut tutor gratis Kakak, kalau betul alasannya. Gini. Karena kan sertifikat tuh harus eligible ya, Emang ya. Jadi kadang saya merasa bimbel saya tuh belum se-eligible itu, karena kan kalau bikin bimbel tuh nggak bisa main-main ya teman-teman, tutornya harus bersertifikat, harus ikut workshop sana sini. Pokoknya kayak Mang Haru aja gitu, ikut coaching sana sini sampai beliau punya sertifikat. Sama saya juga gitu, harus ikut sertifikat keguruan dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ikut
kelas di saya yang teman-teman dapatkan bukan sertifikat sebagai peserta, tapi laporan penilaian. Yang dimana teman-teman bisa menilai kemampuan teman-teman sampai mana sih bahasa Jepang teman-teman gitu. Dan ada legalitas dari Badan Standar Nasional, P-nya adalah pokoknya BNSP aja. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah itu betul. Makanya kenapa saya nggak berani mengeluarkan sertifikat, tapi karena tidak semudah itu mengeluarkan sertifikat. Jadi saya hanya mengeluarkan laporan penilaian, jadi bisa dipakai untuk rekomendasi teman-teman ketika teman-teman ingin mengambil level apa nih yang saya cocok untuk ambil JLPT gitu. Apakah saya bisa ambil N3 menurut kemampuan saya, apakah saya bisa ambil level N4, atau mungkin saya kayaknya masih di dasar deh. Saya lebih ke situ penilaian. Kayak gitu. Betul. Nah, berbahas dengan sertifikat, kalau sertifikat, seminar, webinar, dan sebagainya, memang biasanya itu bisa dibuat ketika ada suatu administratif. Untuk kelembagaan, misalkan Kak Firda ikutan webinar, seminar di kampus lewat himpunan mahasiswa misalkan. Nah, mereka mengeluarkan surat sertifikat karena ada administratif sertifikasi di sana gitu ya. Jadi semua data yang nomor-nomor itu dan sebagainya sertifikat keluar itu terdata gitu. Jadi ketika sertifikatnya keluar itu ada datanya juga gitu. Nah, mungkin Nadine kan anggap saja memang freelancer gitu ya. Freelancer bahasa Jepang, tutor dan sebagainya. Jadi tanpa lembaga, Tomodachi Group bisa dibilang proyek freelancer. Betul. Nah, kalau misalkan saya kebetulan memang sudah buat usahanya, PT-nya gitu Kak Firda. Jadi kebetulan kenapa saya bisa ngeluarin kegiatan dan sebagainya karena kebetulan sudah ada izinnya. Tapi mungkin kayaknya saya bisa sharing sama Mang Haru kan, karena sebenarnya saya ada namanya Tomodachi Corp. Jadi semua usaha saya namanya Tomodachi. Saya punya pet shop dulu namanya Tomodachi Pet Shop. Saya punya toko baju namanya Tomodachi Fashion. Dan ini yang masih berjalan saat ini adalah Tomodachi Study yang ketiga ini. Mungkin nanti saya bisa minta skill-skill sama Mang Haru untuk dibikin PT-nya gimana nih caranya gitu. Kebetulan emang mainannya legalitas kawan-kawan. Jadi memang mohon dimaklum gitu ketika tadi belum bisa ngasih sertifikat. Makanya tadi alternatifnya adalah dengan laporan penilaian itu sebagai fungsi. Kalau dari kampus itu contohnya kayak transkrip nilai kawan-kawan. Transkrip nilai itu kan hampir setara dengan, memang nggak setara banget tapi maksudnya setidaknya ada informasi bahwasanya saya lulusan kampus ini gitu kan. Kan ada 3, ada ijazah, SKL, surat keterangan kelulusan, sama transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini adalah bukti kalian tuh rapotnya pernah ke sini gitu, nilainya apa dan sebagainya. Nah, itu apalagi yang bersifat tutoring, ngajarnya tadi 2 bulan bootcamp gitu kan. Sebetulnya jadi memang masih oke gitu. Cuman memang nanti ya itu makanya alasannya administratif dan itu dimaklum dan makanya nanti bisa dibantu gitu untuk itu ya. Mungkin kedepannya tinggal ya disesuaikan kembali. Iya, hatur nuhun, Mang. Nah, ini yang jurusan pertanian, ada program pertukaran pelajar ke Jepang tidak ya? Mungkin bisa, ada sih biasanya. Biasanya bukan Todai tapi Hirodai, ke Hiroshima biasanya kalau pertanian itu. Kalau Todai itu biasanya Tokyo Daigaku ya, sorry. Pakai persoalan disingkat-singkat, jadi ada kalau universitas bergengsi di Jepang itu 2. Jadi Hirodai, Hiroshima Daigaku, sama Todai, Tokyo Daigaku. Itu udah kayak ITB sama Unpadnya gitu ya kalau di Indonesia tuh gitu ya. Kayak UI sama UI TB-nya gitu lah ya, kayak gitu. Nah, kalau sepengetahuan saya, karena kalau saya scrolling MXT biasanya untuk Monbuga Kusho, itu biasanya kalau pertanian itu ada di Hirodai di Hiroshima gitu. Biasanya mereka buka. Tapi kalau Todai itu Tokyo itu biasanya dia berbasis teknologi. Jadi biasanya perteknikan atau web internet yang kayak web design yang kayak gitu itu masuknya ke Todai biasanya. Tapi kalau kayak pertanian yang kayak gitu biasanya masuknya Hirodai gitu atau Hiroshima gitu. Kalau dari saya sih informasinya seperti itu. Karena kan saya pertanian juga jarang ya, maksudnya ada lulusan pertanian gitu di Indonesia gitu. Saya biasanya ngurusin informasinya kurang lebih saya lulusan web design, lebih ke coding, web engineer yang kayak gitu biasanya. Kalau dari pertanian, sepengetahuan saya kalau saya scrolling MXT itu biasanya di penempatannya Hiroshima Daigaku, biasanya begitu. Ini dari Fitria,
tentang traveling, Sensei, di Jepang info atau turis guidance. Mudah diakses gak buat yang belum lancar bahasa Jepang? Oke, ini pertanyaan paling bagus karena selama saya mempelajari travel ya, meskipun saya belum pernah ke Jepang, tapi saya udah sering ikutan travel fair ya, travel fair yang emang untuk ke Jepang. Jepang saat dan apa ya, dapat informasi dari teman-teman yang lagi di Jepang juga. Memang saat ini Jepang memang lagi menargetkan khusus untuk orang-orang Asia Tenggara, khususnya adalah Indonesia. Jadi memang untuk saat ini apa ya, tourist guidance-nya sekarang udah bagus, udah nggak se-strict dulu. Apalagi sekarang Jepang udah Muslim friendly teman-teman. Jadi ada ya, jadi teman-teman udah nggak susah lagi untuk mencari makanan halal di Jepang. Karena kan biasanya kalau di Udah Jepang mulai makanan banyak ya? iya udah mulai banyak. Karena biasanya kan kalau makan halal di Jepang banter-banter makannya kebab gitu kan, apa makanan Turki kayak gitu biasanya, iya. kari yang kayak gitu. Nah kalau sekarang di Jepang udah mulai enak, Muslim friendly. Jadi untuk apa ya, akses untuk tourist guidance-nya sudah mulai enak untuk orang-orang yang memang nggak bisa, bukan nggak bisa ya, dan belum lancar gitu kayak gitu. Karena mereka udah benar-benar ada yang bisa pakai bahasa Inggris gitu di setiap guidance-nya. Tapi kalau teman-teman kayak ke daerah pedesaan seperti daerah Fukushima, daerah Aomori, kalau daerah Hokkaido, Sendai itu ya, Sendai itu yang masih tradisional banget, masih dentoteki banget. Nah itu biasanya cuman hiragana doang gitu, biasanya kanji hiragana. Kalau daerah perkotaan kan kayak Kansai, Tokyo itu kan masih ada bahasa Inggrisnya lah. Kalau di daerah-daerah kayak seperti itu udah jarang kita melihat bahasa Inggris. Tapi memang sedang diusahakan untuk bisa rata semua dapat gitu, kayak gitu. Oh, berarti memang sudah mulai ini ya, ramah gitu ya. Iya, udah Halal gitu. sama halal ya. Karena memang orang Jepang sendiri sudah mulai tahu, oh Muslim itu begini, orang Islam itu begini. Karena memang orang-orang Jepang udah mulai juga ada yang mualaf convert jadi Muslim gitu. Salah satunya kalau tempat terkenalnya daerah Kobe, daerah Kobe. Kobe itu adalah kota di prefektur Jepang yang mayoritas ada orang-orang Jepang itu udah pada agamanya Muslim, dan masjid terbesar di Jepang itu adanya di Kobe. Oh. Ini terakhir dari Aldi nih. Biar ada bahasa Jepangnya, udah belajar buku, anime, sama temen yang di Jepang, tetap nggak nerap katanya. Hese gitu ya. Gimana ya? Harus ini sih, istirahat dulu sebentar sambil dipikirin, karena kalau itu tuh jadi lebih, kalau aku lihat nih ya, kayak Kak Aldi di situ kayak terlalu nge-push diri sendiri gitu. Jadi kayak kalau kita belajar itu kita harus tahu kapabilitas kita, kemampuan kita tuh limitnya sampai mana sih. Kalau udah nyampe limit jangan ditabrak gitu. Kalau udah capek ya istirahat dulu gitu. Emang manajerial di situ kita di belajar juga. Jadi nggak cuma belajar bahasa, kita juga belajar manajerial diri gitu. Tahu batas kita tuh sampai mana kayak gitu. Jadi kalau untuk Kak Aldi sih saran dari saya satu-satu deh dulu. Jadi kalau misalnya kayak tadi aku mau coba belajar speaking dulu gitu ya, ngobrol ya udah ngobrol dulu aja, ngobrol. Kalau misalnya mau belajar dari buku ya udah belajar dari buku dulu. Kalau misalnya memang hal tersebut tidak bisa berjalan beriringan, karena nggak semua bisa berjalan beriringan kan, semua harus ada kayak yang dikorbanin kayak gitu. Baik, tapi jadi saya keinget satu kutipan yang pernah saya jadi catatan tentang kalau kamu sedang belajar, belajarlah seperti kamu sedang ditempa menjadi diamond. Oh iya pernah dengar. Ya, jadi diamond itu apa? Mutiara. Diamond. Diamond ya, gitu kan. Nah, tapi juga kamu juga membutuhkan perkembangan dari latihan itu sebagaimana roti yang sedang mengembang gitu. Kamu juga butuh mau istirahat biar mengembang itu, karena roti juga membutuhkan pengembangan tuh lewat resting gitu. Di resting dulu ya. Jadi dia nggak langsung di oven kan gitu. Betul. Jadi nggak bantet langsung dimasukin, nggak sih, resting dulu baru nanti dimasukin. Jadi memang benar, know your limit, know your capability gitu ya. Tahu diri, tahu batas diri, mentoknya di mana, karena yang overwork juga overload gak masuk. Makanya tadi poin kelima dari imbauan saya kan enjoy. Apakah sudah enjoy? Kudu enjoy heula atuh. Iya, enjoy dulu.
Soalnya gini, karena kemarin saya juga belajar tentang mapping ya, self development mapping, di mana ada 4 poin yang mana biar ya mengakses diri, di mana ngecek gitu apakah ini tuh hal yang cocok atau enggak. Ada 4, namanya 4E ya. Yang pertama adalah easy gitu. Sorry, yang pertama enjoy. Apakah Anda enjoy melakukannya? Gitu kan. Enjoy enggak dengan bahasa Jepang? Enjoy enggak? Bahkan tadi kan enjoy enggak nih webinar kayak gini gitu kan. Yang kedua adalah easy. Mudahkah belajarnya dan sebagainya gitu. Yang ketiga excellent. Excellent itu adalah hasilnya itu memuaskan. Memuaskan diri dan orang lain. Berarti kan keberhasilannya tinggi. Nah, yang keempat baru jadi earn gitu. Yang mana kamu mendapatkan hasil dari situ. Nah, ketika sudah 4-4-nya checklist, barangkali emang kamu cocoknya di situ. Nah, contoh saya enjoy ngajar, enjoy sharing, easy karena mudah, karena memang ya emang begini adanya. Ngobrol senang, ngajar iya. Excellent ya memuaskan karena saya puas, yang diajarin juga puas, bahkan pendapatan saya earningnya di situ. Mungkin sama halnya dengan Nadine Sensei, di mana ya sama di situ lagi gitu kan. Enjoy sharing, enjoy podcast, ngomong ini itu, Iya, ngomongin didengar orang ngoceh lain kan. terus. Iya. Jadi tour guide, punya link ini itu dan sebagainya, dan akhirnya dibayar di situ. Jadi barangkali untuk belajar tadi poin saya dapat poin di mana untuk belajarnya is okay, gas aja gitu. Tapi kalau misalkan kitanya terpaksa dan sebagainya, kadang ya apa ya, kamu kamu itu terlalu nge-push terhadap kelemahanmu gitu. Kamu sebetulnya harusnya lebih fokus kepada apa yang kamu jagoi, potensi-potensimu di mana gitu. Dan emang itu kebetulan emang harus di assessment sih. Tapi setidaknya minimal rasain gitu. Ini cocoknya di air ya kan. Cocoknya di apa ngajar dan sebagainya gitu. Disesuaikan kembali aja. Oke, mungkin karena ada jam 10, saya Iya. sebelum diakhiri ada beberapa poin yang ingin disampaikan sebentar. Bentar ya. Boleh dong satu orang, apa yang kamu dapat dari sesi webinar kali ini? Kita refleksi sejenak. Barangkali tadi semuanya mantap gitu kan, disampaikan hal lainnya. Mungkin ada pandangan dari kalian yang ingin sampaikan, satu orang aja, untuk ya mungkin rasanya gimana sih? Udah belajar dari sini? Boleh dong sharing. Kang Aldi boleh mau? Saya nggak bisa lihat mukanya lagi. Sharing dong. Tadi belajar apa aja? Nah, kita wrap up gitu ya. Enggak dulu ya. Mulai itu. Nah, ini jadi senerap ini gitu. Apakah gak dulu biar dari tadi? Aduh, bahaya sih. Ya, kalau dari saya sih ya, Sensei, jadi memang tadi poin-poinnya menarik ya, karena ada tadi dari aplikasi, ternyata semuanya bisa dipelajari gitu ya. Semua bisa dipelajari, bahkan tadi lewat Jisoo itu ternyata ada tata cara nulisnya dan sebagainya itu, wah asik juga tuh. Terus kalau belajar dari Duolingo juga oke gitu. Apalagi tadi langsung kalau mau diterapin lewat Yay sama Omegle Iya, juga bisa jadi iya, media pembelajaran ya untuk ngobrol ya. betul. Iya. Kayak gitu. Jadi menarik juga tuh di situ, dan emang jadinya makin recent tahu, makin semangat lagi gitu. Kayak gitu. Nah, karena sudah lebih barangkali ya, jadi kita percepat aja. Jadi sebelumnya terima kasih kawan-kawan yang sudah join kali ini, dan ada beberapa kegiatan agenda lainnya dari MHPD. Kebetulan saya udah buat kalendernya untuk bulan Maret ini. Masih ada 4 lagi di kedepannya. Dan emang ngebut sebelum puasa karena saya masih riset bagaimana caranya untuk membuka kelas di puasa nanti. Karena kalau malam kayak gini ada tarawehan ya kan, gak enak juga kan masa lagi ibadah. Kalau dibuat sore lagi pada bukber kan gak cocok. Gue siang lagi ngantuk-ngantuk, jadi
masih cari metode. Jadi saya akan padatkan di Maret ini gitu ya. Nah, yang mana nanti Senin akan ada, karena mungkin kita tak ketahui kawan-kawan yang memang aktivis komunitas di Jepangan mungkin ya. Mungkin kawan-kawan seringkali merasakan keanehan kenapa komunitas saya ini makin repot, makin rusuh dan sebagainya gitu ya. Apa sih yang membuat itu terjadi? Dan kadang-kala kita terkena stresnya gitu. Jadi mungkin Senin akan ada kegiatan gitu ya, namanya mengelola mental dari komunitas yang semakin brutal, ya kan? Apa-apa drama, apa-apa ini itu, apa-apa politik dan sebagainya, ada apa gitu. Roasting terus. Iya, di roasting dan sebagainya. Capek kan? Nah, mari kita belajar bareng-bareng karena emang itu membuat kita tergerus gitu ya, kayak gitu. Jadi boleh hari Senin di tanggal 6 Maret saya akan buka kelas itu, dan nanti boleh tinggal daftar aja, di-scan di sini. Yang kedua, di hari Jumatnya tanggal 10 Maret kita akan ada, saya bikin program baru namanya Indonesia Wibu Club. Itu lebih kepada belajar, bukan belajar ya, membudidayakan diskursus tentang Jepangan. Nah, judul pertamanya cosplay masa kini, dan saya mengundang beberapa praktisi, profesional, akademisi, dan aktivisnya, dan pengamatnya juga gitu ya, bersama Mang Juge Kamiya, ada yang sebagai sesepuh, ada juga dari Felix Vesper sebagai newcomer yang baru join, ada akademisnya juga, ada Putri Sensei, ada para aktivisnya juga, ada Papa Bear, Mamaru, dan Bosun sebagai ini. Kemudian di Senin depan juga, karena tadi ya, ketika ingin menjadi sesuatu hal, menjadi seseorang yang diinginkan, ingin pendampingan, sekarang kita butuh self discovery dan self mapping. Nah, itu saya ingin buka kelas 3 hari di sana di tanggal 13 nanti, dan barangkali kalau berminat untuk bagaimana caranya tahu diri gitu ya, menjadi kreator di Jepang itu seperti apa, saya bantu juga untuk pengembangan diri dan pendampingan. Nah, setelah itu saya buat terakhir sebelum puasa, karena kebetulan puasa itu target perkiraan tanggal 22 atau 23 Maret. Jadi di pekan Jumat terakhir itu tanggal 17 Maret ya. Itu karena kebetulan di sektor di Jepangan juga sedang ramai-ramainya tentang pelecehan seksual, terutama yang terkena itu selalu dari wanita terus, dan kita sebagai yang bagian pria, saya pribadi juga kadang bingung meresponnya seperti apa, takutnya victim blaming bahkan dan sebagainya, simpang siur, kadang ceweknya juga memanfaatkan itu dan sebagainya. Pokoknya hal-hal itu semuanya akan bahas bersama konselor kita, yaitu Bung Rizky ya, akan tentang menyikapi fenomena pelecehan seksual di skena Jepang. Begitu. Tinggal daftar aja, di-scan aja di sini ya, di QR code-nya, atau tinggal klik aja di mangharu.maya.link ya. Jadi bisa ada 4 kegiatan, dan ya tanggal 11 juga ada gathering juga bagi kawan-kawan yang ingin konsultasi secara ngobrol jarak jauh dan bersilaturahmi dengan para member di Jepangan Institute. Boleh, nanti tanggal 11 kita akan agendakan di Sabtu malam ya. Nanti akan saya buat undangannya bagi kawan-kawan yang sudah join di sini. Saya akan undang dan kita akan ngobrol bareng-bareng seputar tentang Jepangan Institute dan di Jepangan lainnya ya tentunya gitu. Oke, mungkin sebelum diakhiri saya minta juga sekali lagi untuk men-scan feedbacknya. Barangkali kawan-kawan membutuhkan ingin memberikan kritik, saran, pandangan, statement, pernyataan apapun itu, bahkan tema selanjutnya, boleh banget untuk di-scan di sini, atau kalian bisa klik di bit.ly/fb-webinar-nya 6 ya. bit.ly/fb-webinar 6 ya. Untuk mengisi feedback, barangkali bagaimana narasumbernya, apakah sudah oke belum, apakah malah pengen lagi, apalagi kan kebetulan tadi sudah di bridging langsung lanjut ke Tomodachi Tomodachi Study ya. Dan mungkin saya juga sebagai moderator, barangkali ada kritik dan saran, atau mungkin dari keseluruhan program, boleh disampaikan lewat sini ya. Dan nanti di akhir akan ada link grup chat khusus para alumni peserta Jepangan Institute, nanti akan bisa bersilaturahmi di sana, dan nanti nyambung ke tanggal 11 Maret untuk kita silaturahmi di sana. Seperti itu. Oke, 2 agenda lagi, 2 terakhir, mari kita foto bersama ya. Dan selanjutnya Kalau nanti ini akan saya ada semangat. ya. Jadi kita boleh open cam-nya kawan-kawan. Udah cantik saya. Niat banget. Iya dong.
Jadi setelah ini kita akan apa namanya tuh putar gacanya, tapi sebelum itu marilah kita foto open dulu cam ya. Oh, dan marilah kita foto bareng ya, boleh bisa di open. Saya tunggu 15 detik ya kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, belum. 5, Tes 6, kamera dulu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, mungkin di sini sudah ada beberapa orang yang sudah join. Saya sudah tunggu beberapa detik dan tahan 5 detik posenya. Saya akan 2 kali apa namanya itu screenshot fotonya. Oke. Tahan 5 detik, 5 posenya juga 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Coba posenya kawan-kawan. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kenapa 5 detik? Karena kadang-kala ya tadi baru ada yang gini gitu kan kepotong gitu. Dadah Seringkali Bang begitu. Evan. Iya, seringkali begitu. Oke, karena tadi sudah mengisi presensi, saya bentar ya. Kita akan cocok door prize-nya. Ya, kocok gacanya. Iya. Kita menggaca siapa saja yang mendapatkan karena biasanya di Jepangan tuh senangnya gacha-gacaan ya. Jadi Wheels of Name, bentar sorry. Barangkali ingin curhat, ingin menyampaikan sesuatu, nanti saya kasih slot di situ. Kebetulan saya juga senang untuk berbagi, mendengarkan kawan-kawan. Mana ya? Oh ini. Nah ini dibuktikan ya kawan-kawan, sudah seksama. Ya, yang dapat ini nanti akan mendapatkan sekali sesi coaching online ya selama kurang lebih 1 jam. Dan inilah siapa yang mendapatkannya. Oke, Vera Dewi. Selamat kepada Vera Dewi sebagai yang paling dapat gacha nih. Persentasenya bagus di luck-nya, atau mungkin luck-nya habis di sini nanti di luarnya. Karena gacha aja gitu ya. Aduh, aku suka habis luck-nya. Ini kayak yang kedua ya. Ini tipis banget. Oke. Ya, Firda Pervitasari, terima kasih. Dan selamat kepada Vera dan Firda Pervitasari sudah memenangkan pergacaan coaching online bersama saya. Gitu. Oke. Oke. Sebelum diakhiri, sekali lagi mungkin dari Nadine Sensei ada yang mau disampaikan, apalagi tadi terakhiran buat pendaftaran Tomodachi tadinya bagaimana, boleh disampaikan kembali. Oke, baik teman-teman, kalau ada yang masih berminat untuk ikut kelas gacha saya masih buka slot sampai hari apa ya, Jumat atau Minggu, sampai hari Minggu, bukan tanggal 5 ya, hari Minggu tanggal 5 enggak tahu. Hari Sabtu deh, berarti besok ya. Kan iya, minggunya karena pembukaan ya. Minggunya pembukaan soalnya sampai besok jam 12 malam, pokoknya jam 23.59 tanggal 4 Maret 2023. Saya tunggu teman-teman. Untuk formnya nanti saya akan bagikan di grup ya, nanti mungkin sehabis ini atau mungkin besok pagi kayaknya akan saya share gitu ya. Takutnya keburu lupa ntar. Gitu. Nanti silakan teman-teman isi dan pilih hari yang memang teman-teman mau komitmen untuk bisa hadir. Ada di hari Minggu jam 10 pagi ya sampai jam 12 siang. Dan ada di hari Senin jam 4 sore. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan hari yang teman-teman bisa dan berkomitmen untuk bisa 8 kali pertemuan. Gitu ya. Untuk karena kan nanti kepotong sama Lebaran ya kalau saya hitung-hitung tanggalnya. Jadi teman-teman nanti sambil puasa ngabuburit belajar sama saya, nanti ketika Lebaran ada libur dulu, nanti kita beres. Pokoknya beres itu awal bulan Mei aja, terus beres.
Gitu. Nanti teman-teman kalau sudah ikutan, nanti saya akan berikan link untuk pembukaan di hari Minggu. Untuk kelas hari Minggu jam 10, untuk kelas hari Senin di jam 4. Jadi nggak semua langsung satu room ya. Nanti Zoom saya gitu dong ya. Kayak gitu. Jadi saya bagi 2. Jadi yang untuk hari Minggu hari Minggu dan Senin. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung lanjut di IG saya, Instagram @nadiaakaiko, NADYAAKAIK. Silakan untuk tanya lebih lanjut. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat aja ya. Yes, mantap. Terima kasih sekali lagi Nadine Sensei sudah mengisi kegiatan webinar episode 6 ini, dan kawan-kawan yang sudah join dari awal sampai akhir, dan semangatnya dijaga terus-menerus karena tadi mengingat dari pertanyaan kan, apakah masih bisa belajar di umur yang sudah cukup berumur berapapun kita akan harus menjadi lifelong learner ya, pembelajar sepanjang hayat. Jadi selamat belajar, selamat istirahat juga. Kan udah belajar tadi sebagai ditempa sebagai diamond, juga resting sebagai roti gitu. Roti. Betul. Jadi terima kasih, selamat malam semuanya. Wasukali sama Desta, atur nuhun, selamat malam. Sekali lagi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di hari Senin atau hari Minggu untuk pembukaannya Tomodachi tadi. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan o疲れ様でした。ありがとうございました。